SMP Ignatius Slamet Riyadi, Ibu Dieni Lansi, MPD, dan Ibu VK Anggi Pramita, psikolog, klinis anak dan keluarga. Juga Ibu Anita Chandra, psikolog, selaku moderator. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu semuanya yang hadir, serta suster. Selamat pagi, selamat datang di Sumbinar pagi ini. Sumbinar pagi ini berjudul Peran Orang Tua Mendampingi Anak dalam JJ dan Mendidik Anak Menjadi Pribadi yang Tangguh. Bapak Ibu Suster, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul siap untuk menyimak atau mendengarkan pengalaman atau ilmu yang sudah disiapkan oleh narasumber, para psikolog, Ibu Anita dan Ibu VK. Mari kita buka dengan doa pembukaan. Kami persilahkan Suster Agneta membuka dengan doa pembukaan. Baik. Terima kasih Ibu Justin atas kesempatannya. Suara saya bisa jelas ya Ibu? Jelas Suster? Oke, baik. Bapak Ibu, selamat pagi semua. Mari kita mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini. Terdahulunya kita mohon berkat Tuhan, semoga kegiatan yang sangat berarti ini dapat berguna bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas anugerah kehidupan dan berkat-berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, secara khusus berkat yang istimewa pada pagi hari ini. Kami melaksanakan kegiatan pertemuan secara daring lewat Zoom ini. Semoga segala sesuatu yang diberikan oleh para pendamping kami semua dapat memahami dan kami dapat menuntun, membimbing anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik di sekolah, mendampingi anak kami dengan penuh cinta kasih, lemah lembut, penuh keramahan, dan kiranya segala usaha yang kami lakukan dari hari ke hari membawa anak kami untuk semakin beriman kepadamu, semakin sukses, dan mereka bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang penuh kasih, dan penuh berbela rasa juga terhadap teman-temannya, terhadap keluarga, orang tua, dan siapa saja yang mereka jumpai. Tuntunlah para pendamping kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat memahami apa yang sebenarnya kami lakukan dalam mendampingi anak-anak yang Kau percayakan pada kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi anak-anak didik kami, juga orang tua, dan semua mereka yang terlibat dalam pendidikan ini. Dan secara khusus kami juga bersyukur pada hari ini adalah Hari Guru Nasional. Kami bersyukur karena Engkau memanggil para guru untuk turut ambil bagian dalam tugas pewartaan, tugas mulia
mendampingi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami semua. Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan harapan kami. Mungkin jauh lebih kurang apa yang kami ungkapkan. Engkau sendiri sudah tahu apa yang sebenarnya Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan ini. Lancarkan kami, semoga kegiatan ini lancar, dan kalau boleh jaringan internetnya juga lancar sehingga pembicaraan berjalan lancar dengan baik sehingga selesai pada waktunya. Semua ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster Agneta. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum acara saya bacakan, mohon berkenan Bapak Ibu untuk menuliskan nama di situ, nama Bapak atau Ibu, strip nama anak, nama siswa. Sekelas berapa? Begitu. Supaya nanti Bu Anita sebagai moderator, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung disebut nama Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar acara berjalan dengan lancar dan hikmat, tidak ada gangguan suara yang lain, mohon Bapak Ibu berkenan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Seperti tadi ada yang lupa, jadi mikrofonnya terbuka, ada suara masuk. Jadi diharapkan nanti pada saat pemaparan atau tanya jawab, suaranya bisa jelas. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Acara saya bacakan. Acara yang pertama sebetulnya jam 9.05, tapi ini sudah terlambat. Acara yang pertama pembukaan oleh saya. Doa pembukaan tadi oleh Suster Agneta. Dilanjutkan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Clara Dieni Lansi, MPD. Terus jam 9.15, ini sudah terlambat, kami serahkan ke moderator nanti, Ibu Anita Chandra, psikolog. Jam 9.20, pemaparan materi oleh Ibu VK Angger Pramita, psikolog. Jam 10.30, sebelum sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan tarian dari siswi-siswi kelas 7. Terus dilanjutkan sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Terakhir doa penutup oleh Miss Duma. Sebelum penutup kita akan menyaksikan musik dari siswi kelas 7. Demikian acara Sumbinar pagi ini. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada moderator Ibu Anita Chandra, psikolog. Monggo Ibu Anita. Baik, terima kasih Ibu Yustin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat bergabung dalam acara Sumbinar kali ini. Ya, Selamat pagi Ibu. Ya, hari ini saya akan menjadi moderator gitu ya dalam acara ini. Perkenalkan saya sendiri Anita Chandra, juga seorang psikolog anak. Saya bertugas di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas dan juga di Klinik Anakku Kelapa Gading. Saya sendiri juga merupakan seorang ibu dari 3 anak, di mana salah satu anaknya juga sudah memasuki fase remaja. Tapi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu VK Angger Pramita, yang akan lebih banyak membahas mengenai apa sih peran orang tua nih sebagai pendamping, baik dalam masa-masa remaja yang kita pasti Bapak Ibu udah merasakan ya wow-nya masa remaja itu bagaimana, dan juga pas lagi dalam situasi yang pandemik di mana jadinya mengharuskan kita untuk mendampingi anak-anak melakukan PJJ di rumah. Nah, biar tidak berlama-lama, saya akan membacakan sedikit CV dari Bu VK. Bu VK Angger adalah seorang psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga yang berpraktek sebagai psikolog klinis sejak tahun 2009.
Beliau adalah ibu dari 3 anak juga ya. Salah satunya juga sudah berusia 10 tahun dan yang 2-nya lagi kembar berusia 6 tahun. Berlatar belakang pendidikan profesi klinis anak dan remaja, dan di 5 tahun terakhir beliau juga sudah lebih banyak membantu remaja, orang tua, dan dewasa muda dalam berproses dengan dirinya. Nah, Ibu VK juga berpengalaman dalam penanganan kasus-kasus tumbuh kembang seperti autism spectrum disorder, traumatik, ADHD, selective mutism, kekerasan seksual dan fisik, masalah belajar, komunikasi, dan sosial. Oke, biar tidak lama-lama, kita akan serahkan kepada Bu VK. Silakan Bu VK. Oh ya, mungkin untuk Baik, Bapak terima Ibu, kasih. sorry Ibu VK dipotong Ya, sedikit. Untuk Bapak Ibu, sesi tanya jawab akan ada nanti di akhir. Untuk pertanyaan silahkan langsung diketikkan di kolom chat ya, di kolom chatnya nanti saya akan bantu bacakan. Silahkan iya. Bu VK. Terima kasih Bu Anita, dan juga kepada Ibu Dieni dan juga Suster Agnes, Pak Agneta, serta Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru pengajar. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, supaya Bapak Ibu tetap semangat mendampingi anak-anak gitu ya dalam pengajaran dan pendidikan, dan tentunya juga mendampingi kami ya orang tua yang saat ini juga kayaknya berperan sebagai guru di rumah nih gitu ya. Nah, pada hari ini saya sharing juga ya Bapak Ibu, sama seperti Bu Anita juga, kami berdua mungkin pengalamannya dalam menghadapi anak-anak remaja ataupun pra remaja tidak sebanyak Bapak Ibu guru sekalian ataupun dengan para orang tua ya, Bapak Ibu guru orang tua gitu. Jadi di sini kami akan berdiskusi, kami juga berharap agar segala pertanyaan yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ya mendampingi anak-anak remaja ini di dalam pandemi ya, khususnya pandemi ini kan sudah cukup lama. Dan dampaknya sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak juga, tapi ya kita semua lapisan ya gitu. Nah, kalau buat saya yang disampaikan Bu Anita juga, memang kami berdua background pendidikannya adalah lulusan Magister Psikolog Klinis Anak dan Anak ya. Jadi kalau anak itu kategorinya dari bayi hingga usia 18 tahun. Cuman karena anak-anak yang kami dampingi ini sudah ada yang remaja, bahkan sudah dewasa muda. Makanya tadi selama 5 tahun terakhir itu saya juga mendampingi mereka yang sudah masuk di fase kuliah, ada yang bekerja, dan hubungannya juga lebih ke arah menjalin relasi gitu ya. Dan beberapa tahun ini juga dunia remaja itu buat saya menarik gitu ya. Dan saya merasa bahwa sebenarnya tidak ada yang para remaja ataupun kepada Bapak Ibu orang tua ataupun Bapak Ibu guru hanya saja empowering atau memberdayakan gitu ya, memberikan penguatan bahwa teman-teman remaja dan para Bapak Ibu guru itu dan para orang tua itu punya loh gitu kemampuannya gitu ya. Sehingga kalau saya berdiskusi memberikan materi tentang remaja itu saya semangat banget. Karena ini adalah kalau Bapak Ibu kenal dengan istilah golden age gitu ya, di masa usia di bawah 6 tahun, sebenarnya di remaja ini juga bisa dibilang golden age-nya, karena di dalam kehidupan manusia hanya 2 fase di dalam kehidupan ketika mereka itu menghadapi growth spurt ya Bapak Ibu, atau pertumbuhan yang pesat dari fisiknya gitu ya, otaknya, badannya gitu ya. Dan itu juga berhubungan dengan bagaimana perkembangan yang ada di dirinya sendiri. Dan di usia remaja ini adalah awal pembentukan identitas seorang manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan. Identitas itu terbentuk di usia remaja ini. Dan transisi dari fase anak ke fase remaja hingga nanti untuk ke fase dewasa. Sehingga remaja ini bisa dibilang akan punya banyak tantangan karena di satu sisi mereka perubahan dari dirinya sendiri ada gitu ya, tapi tuntutan atau hal-hal yang mungkin akan mereka hadapi dari lingkungan itu juga ada.
Nah, ini sekilas saja yang Bapak Ibu ketahui. Kalau dilihat dari sini, kira-kira kita semua tuh ada di tahapan usia yang mana ya? Nah, kalau buat para remaja, mereka saya juga kasih tahu nih si periode perkembangan ini, karena saya sampaikan kepada teman-teman remaja biasanya bahwa ketika kamu berada di satu tahapan tertentu dalam perkembangan, sebenarnya kita tuh punya tugas perkembangan loh yang yang perlu dihadapi, yang perlu dilakukan. Sehingga ketika saya menyampaikan bahwa mereka itu sedang mengalami pubertas, dan pubertas itu bukan hanya berhubungan dengan apa yang terjadi di badannya, hormonnya gitu ya, ada perubahan-perubahan hormon seksual sekunder yang muncul gitu ya, tapi apa yang terjadi di otaknya. Nah, otaknya ini kenapa sih? Nah, itu tadi growth spurt-nya tadi gitu. Nah, kalau buat kita, orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak, perubahan ini juga terjadi. Mungkin anak-anak yang tadinya bisa kita uyel-uyel gitu ya, bisa kita cium-cium, itu udah mulai nggak mau tuh, udah mulai nggak mau, kalau SD mungkin udah mulai nggak mau dicium di sekolah gitu ya. Kalau dulu saya kalau anak saya laki-laki, yang pertama saya selalu tanya, boleh nggak mama peluk waktu dia di usia kelas 2 SD. Di awal-awal dia bilang masih boleh gitu ya, tapi begitu masuk kelas 3 dia bilang aku udah nggak mau gitu ya. Udah, berarti ciumnya di rumah aja sebelum berangkat, ataupun jadi nggak di mobil supaya nggak ketahuan sama teman-temannya. Nah, perubahan-perubahan itu tuh buat sebagian besar kita orang tua dan orang dewasa mungkin menjadi sebuah perubahan yang sulit untuk diterima karena kita nggak siap gitu ya. Jadi sampaikan tentang tahapan perkembangan ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa itu tuh nanti perlu berubah. Jadi pola asuh kita juga perlu berubah. Cara kita merespon mereka itu lebih kepada akhirnya menghargai mereka sih dengan apapun yang mereka ingin sampaikan gitu ya. Nah, selain itu perubahan tidak hanya dialami oleh remaja tadi yang sudah saya sampaikan, tapi juga dialami oleh orang tua ataupun oleh orang dewasa yang ada di sekitar remaja. Dan dalam hal ini, mendampingi mereka itu memang membutuhkan perubahan yang menyesuaikan dengan tahapan usianya. Namun sebenarnya secara general kita bisa menggunakan pola asuh yang sama. Hanya saja pada masa usia remaja tuh kita nggak bisa sih hanya minta mereka nurut aja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau membahas tentang bagaimana ya membuat mereka itu mendampingi mereka di masa PJJ ini, di masa pandemi gitu ya. Terus bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang tangguh, kita harus tahu dulu Bapak Ibu, siapa sih remaja ini secara umum dan siapakah anak kita pada saat tahapan mereka di remaja. Karena tahapan ini, fase ini, semua pasti mengalami. Ya, Bapak Ibu sekalian di sini juga pasti mengalami, saya pun mengalami. Namun outputnya ataupun tampilan luarnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, ini menurut Hurlock, masa perubahan yang penting di dalam remaja adalah adanya perubahan tadi ya, perubahan fisik, perubahan cara berpikir, semakin matang. Kalau kita bilang kematangan berpikir tuh dia semakin matang, tapi belum matang banget sebenarnya Bu Bapak ya. Lalu ada juga peralihan, mencari identitas, muncul usia-usia yang ada masalah nih gitu. Bapak Ibu sebentar ya. Kayaknya saya perlu tutup pintu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi di usia ini seringkali menimbulkan ketakutan dan kesulitan. Nah, kita juga perlu memang tetap mendampingi mereka. Nah, kalau tadi Ibu Bapak Guru menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada nih kelas motivasi untuk anak-anak remaja. Nah, motivasi untuk mereka itu tidak bisa hanya sekali dua kali, tapi perlu berkelanjutan. Karena tadi titiknya adalah remaja itu yang perlu dibentuk adalah identitas dirinya. Dan identitas dirinya itu tidak hanya terjadi begitu aja
Jadi perlu peranan lingkungan, perlu peranan Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru sekalian, para suster, para frater, para pastor, pokoknya semua orang dewasa yang ada di sekitar anak untuk akhirnya membentuk identitas dirinya, ya. Nah, ini saya senang sekali sih bisa berbicara dengan banyak sekali orang tua, dan ini menurut saya pengalaman tidak sering saya hadapi ketika saya berhadapan dengan begitu banyak orang tua. Karena dalam faktanya ya Bapak Ibu, kalau kami membuat seminar untuk untuk orang tua dengan anak-anak yang usianya balita, bayi, itu peminatnya orang tua secara inisiatif itu lebih banyak dibandingkan ketika kami membuat webinar atau seminar dengan tema remaja. Hal ini membuat saya bingung sih awalnya. Kenapa ya bisa hal itu terjadi gitu. Ternyata ini kalau dari analisa saya adalah, oh berarti kayaknya nih kalau saya tanya ke beberapa para orang tua juga, sebagian besar menganggap bahwa remaja itu sudah tidak ada masalah spesifik yang perlu dibantu. Ya udah, mereka bisa berkembang aja dengan sendirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin saja karirnya para orang tua itu sedang dalam tahapan yang dalam bekerja gitu ya, dalam berkarir itu sedang sibuk-sibuknya lah ya gitu, sehingga perhatian khusus kepada anak-anak remaja ini juga tidak sebanyak ketika mereka masih kecil. Dan tadi asumsi bahwa mereka sudah besar, mereka sudah bisa memecahkan sendiri masalahnya, atau yang sederhananya mereka sudah bisa makan sendiri, tidak butuh banyak perawatan, sehingga keterlibatan orang tua untuk belajar lagi dan berdiskusi seperti ini tuh sebenarnya sangat jarang. Sehingga saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu yang hadir pada saat ini untuk bisa sama-sama mengenali siapa sih remaja kita, sehingga kita akhirnya bisa menempatkan dan memberikan value kita kepada mereka remaja supaya nanti mereka tuh bisa jadi pribadi yang tangguh. Itu kan harapannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan tadi anak-anak ini kan rentang usianya dari usia remaja awal hingga pertengahan ya, usia 10, kelas berapa tadi Bu Anita? Kalau saya nggak salah 7, 8, 9 ya? 8, 9. Ah iya betul, berarti antara remaja awal sama remaja pertengahan nih Bapak Ibu ya. Kita lihat nih apa sih yang terjadi memangnya gitu. Nah ini secara fisik baru mulai biasanya ya, baru mulai. Kita disebutnya fase pra-remaja. Berbeda memang dengan nanti di usia remaja pertengahan ataupun remaja akhir secara fisik. Proses berpikirnya juga orientasinya saat ini belum banyak memikirkan hal-hal apa ya sih yang bisa mempengaruhi di masa depan. Psikologis dan sosialnya baru mulai mencari jati diri dan memperlihatkan kemandirian. Dan kalau dari keluarga, biasanya kesulitan untuk kemandirian karena proses ya, Bapak Ibu dari SD, mungkin Bapak Ibu atau saya dan Bu Anita lebih banyak mengarahkan, nanti begini ya, nanti begini ya, nanti begini ya, gitu ya. Tapi sebenarnya di usia pra-remaja ini mereka juga perlu belajar menentukan sendiri gitu ya. Kalau saya sama anak saya sedang meminta dia untuk banyak inisiatif. Saya jelaskan inisiatif itu apa. Artinya tidak perlu disuruh, tapi kamu perlu lihat nih lingkungan sekitar kamu tuh membutuhkan apa sih gitu. Jadi nggak semuanya tuh harus disuruh sama orang gitu ya, disuruh sama mama gitu ya. Nah itu saya sangat membutuhkan banyak diskusi dengan dia. Dan kalau sama anak-anak saya pakai kata kesepakatan. Jadi kayak gini kan, saya di ruangan yang satu ruangan dengan mereka, jadi saya sampaikan bahwa oke, Mama mau ada webinar, kita sepakat ya, kamu boleh main di kamar mandi nih saat ini, nanti sampai sama Mama selesai baru kita pergi gitu ya. Nah itu kata kesepakatan itu juga tidak bisa sekali dua kali bisa berhasil, karena kunci untuk kita bisa mendekati anak-anak remaja gitu ya, bahkan mulai dari para remaja adalah komunikasi, Bapak Ibu ya. Komunikasi yang terbuka, kitanya merespon, bukannya reaktif. Ini susah banget ya, Bapak Ibu, merespon bukannya reaktif, karena bawaannya orang tua dan orang dewasa umumnya adalah reaktif. Reaktif tuh apa sih? Ya mungkin jadi marah,
duluan gitu ya, atau mungkin jadi memberikan judgement, memberikan penilaian, oh nggak boleh nih begini, oh nggak boleh nih begitu gitu ya. Cuman kalau buat saya dan lingkungan di rumah itu sangat perlu yang namanya membicarakan kepada anak ketika dia melakukan hal yang salah atau ketika dia pun melakukan hal yang benar, ada diskusi, ada komunikasi. Karena dengan cara itulah mereka bisa merefleksikan apakah perilaku yang mereka lakukan itu memberikan makna atau enggak, sesuai dengan harapan orang lain atau enggak, sesuai dengan aturan yang ada atau enggak, dan sesuai dengan diri mereka atau enggak. Karena itu yang terpenting. Kalau hanya kita yang memberikan benar dan salah dari luar, itu tidak muncul motivasi dari dalam diri mereka dan akhirnya pemahaman, akhirnya kontrol dari dalam diri. Jadi Oke, Kak. Seperti jaringannya agak hilang sedikit nih. Bu Anita akan membantu saya kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan saya ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Ini adalah Bu Veka tadi agak freeze sedikit. Oh iya, oke. Jadi saya lanjutkan, kalau ada Bapak Ibu pertanyaan yang mau ditanyakan bisa langsung di chat ya Bu, Bapak, supaya nanti Bu Anita bisa membantu saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan Bapak Ibu di rumah selama PJJ dengan anak-anak gitu ya, atau dengan hal-hal general yang mungkin dihadapi saat ini dengan anak-anak remajanya nih ya. Nah, ini adalah perkembangan identitas di usia dari remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Ya, kalau kita lihat di rata-rata anak-anak Bapak Ibu kan di remaja awal. Jadi mereka itu punya keinginan untuk mengidentifikasi diri mereka dalam berbagai cara. Jadi butuh adanya peranan di luar dari dalam keluarga. Kesempatannya yang baik adalah salah satu hal yang bisa difasilitasi adalah melibatkan mereka di dalam kegiatan kelompok ataupun organisasi ataupun komunitas gitu ya. Karena dari situ mereka jadi belajar bahwa ada individu-individu lain yang bisa jadi berbeda dengan mereka, yang bisa jadi sama dengan mereka, dan apakah mereka mau jadi sama terus dan seterusnya, apakah mereka mau mengadopsi atau meniru yang mereka lakukan, teman-temannya lakuin, teman-temannya pakai gitu ya, teman-temannya punya gaya tertentu gitu. Nah, itu adalah dimulai dari usia ini Bapak Ibu ya. Meningkatkan kesadaran akan dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok sebaya. Nah, kelompok sebaya pertemanan gitu ya, itu memang jadi hal yang bisa dibilang penting banget gitu ya buat anak-anak remaja ini. Jadi tadi kalau Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa kenapa ya mereka itu kayak tidak bersemangat, kenapa ya mereka itu cenderung lupa dengan materi-materi pelajaran. Nah, salah satu hal yang tidak dapat terpenuhi dengan sangat di pandemi adalah ketemu orang, Bapak Ibu ya. Sementara sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan badan kita itu punya sistem saraf ya, sistem saraf yang mereka bekerja otomatis ketika ketemu orang tuh kayak memberikan apa ya, kalau saya bisa bilang istilahnya kayak memberikan aliran-aliran listrik yang sangat baik ke kita. Jadi tadi membuat si hormon-hormon yang menimbulkan rasa senang itu muncul gitu ya. Hormon yang berhubungan dengan nanti, oh aku seneng nih main sama temen, hati aku jadi enak nih, mau ngulangin lagi. Nah itu tuh nggak terbayarkan banget sebenarnya dengan ini virtual ini nih Bapak Ibu ya. Jadi kayak gini aja saya bayangkan ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dengan 154 orang, tapi saya cuma lihat fotonya aja, mukanya aja, jadi chemistry ya gitu ya. Chemistry-nya tuh berbeda banget gitu ya. Nah, chemistry itu ada penjelasannya Bapak Ibu secara fisik. Jadi secara fisik tuh sudah ada penelitiannya kenapa kita tidak selalu termotivasi banget dengan ketemuan online. Ya salah satunya ya karena itu, karena badan kita tuh memang butuh ketemu sama orang supaya menimbulkan rasa senang, rasa
nyaman gitu ya. Nah, sementara dalam fasenya anak-anak Bapak Ibu sekalian, mereka sangat butuh banget ketemu teman ya. Mereka sangat butuh banget ketemu orang. Kalau di rumah yang mereka ketemunya mama papa lagi, si adik yang mungkin gangguin lagi, atau si kakak yang selalu ngejailin gitu ya. Itu tuh buat mereka bukannya nggak boleh, tapi buat mereka kurang gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga salah satu tips yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah sebisa mungkin tetap mengajak mereka untuk keluar rumah untuk dengan melakukan protokol kesehatan ya, dan tetap terkoneksi dan melakukan relasi-relasi yang memungkinkan dalam bentuk pertemanan. Ya sebisanya ya hanya dari online aja, entah dengan Zoom atau WA call gitu ya, video call, karena itu memang harus tetap disalurkan ya Bapak Ibu. Saya pernah dapat cerita dari beberapa mahasiswa yang baru masuk ke perguruan tinggi, itu mereka mengalami kesulitan banget untuk berteman. Karena ya yang kalau yang Bapak Ibu rasakan kan selama saya menjelaskan, saya nggak bisa merasakan apa yang Bapak Ibu tampilkan ke saya kalau Bapak Ibu nggak buka kamera. Jadi saya nggak bisa baca nih raut wajahnya Bapak Ibu gitu ya. Kalaupun saya baca, saya nggak bisa yakin apakah ini tuh beneran menyiratkan, menampilkan perasaan Bapak Ibu gitu ya. Karena susah untuk dibaca. Online itu susah dibaca gitu ya. Dan ini dialami oleh anak-anak yang sudah lebih besar, remaja-remaja akhir yang masuk ke perkuliahan, mereka juga sulit untuk masuk ke dalam sosialisasi karena si online. Jadi kita perlu bantu caranya. Ya salah satu caranya adalah dengan ada kegiatan-kegiatan online yang bisa secara rutin untuk tetap dilakukan. Entah itu mungkin hanya bentuknya main bareng online, nonton bareng online gitu ya. Tapi ya sejauh ini selama pandemi ya hanya online aja. Ketemu tatap muka pun kan juga nggak boleh lama-lama ya, untuk ngobrol, untuk main, tuh kayak nggak boleh kan. Jadi itu susah banget sebenarnya Bapak Ibu ya, untuk mereka melakukan hal ini. Sehingga saya sangat meminta agar Bapak Ibu, orang tua, dan juga Bapak Ibu guru lebih banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi, ngobrol gitu ya, entah itu lebih baik sih dengan online, karena kalau dengan online tatap muka seperti ini meskipun online itu berbeda dengan WhatsApp group gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Oke, ini adalah bagian dari proses pembentukan identitas remaja gitu ya. Jadi diawali dari nilai keluarga gitu. Tentunya kita pun meskipun kita beragamanya sama gitu ya, pasti punya nilai yang berbeda. Apalagi dengan beragama yang berbeda, sudah pasti ada sebagian besar yang mungkin berbeda. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan orang lain itu bisa mempengaruhi remaja gitu ya, dan ini sangat erat kaitannya dengan media sosial gitu ya. Makanya kenapa mereka sangat melihat apa yang terjadi di media sosial, di Instagram, di TikTok. Mereka mengikuti selebgram tertentu, influencer tertentu, dan penting untuk bersikap terbuka terhadap berbagai presentasi diri. Sehingga saya juga meminta Bapak Ibu guru sekalian untuk selalu bertanya kepada para remaja ini. Jadi dalam masa pandemi ini, ataupun sebenarnya tidak masa pandemi sekalipun, selalu ditanyakan, apa sih yang membuat mereka tertarik sama BTS gitu ya? Kenapa sih mereka seneng banget nonton Blackpink gitu? Atau kenapa mereka suka banget nonton drama Korea gitu ya? Kenapa mereka mau terlibat menjadi ARMY gitu ya? Nah, hal itu adalah suatu bentuk cara kita berkomunikasi di luar dari komunikasi-komunikasi yang rutinitas yang mungkin Bapak Ibu juga lakukan. Gimana belajarnya? PR-nya udah dikerjain belum? Yang ini tadi gurunya ngomong ini. Jadi maksudnya komunikasinya tuh perlu bervariasi ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Kalau remaja hanya satu caranya, yaitu kita mengetahui apa yang dia suka. Nah, cara ini tuh juga saya lakukan kepada anak saya dari kecil. Jadi kalau saya tanya apa sih yang dia suka, saya meresponnya lebih banyak
Oh ya, oh ya, oke, bagus. Terus gimana? Sebenarnya tanpa saya tahu dan pahami apa yang dia omongin. Tapi semakin dia besar, dia tahu bahwa saya tuh cuman merespon doang, tapi nggak ngerespon balik gitu loh. Akhirnya itu juga berarti saya perlu upgrade ya Bapak Ibu, saya perlu tingkatkan, saya perlu menyesuaikan, dan memang perlu memahami banget apa yang dia sukai. Jadi kalau hari ini dia lagi senang tentang Minecraft, lagi senang tentang Roblox, ya saya belajar untuk ikutan main, untuk ikutan memahami. Saya belajar punya akun Discord untuk saya memahami apa sih isinya Discord ini, supaya saya jadi tahu sebenarnya apa yang ada di pikirannya mereka. Sehingga perlu orang tua ataupun orang dewasa di sekitar remaja untuk ikut tahu apa yang mereka sukai, supaya kita bisa mengeksplorasi identitasnya mereka. Nah, eksplorasi identitas ini juga seringkali terlihat bagaimana cerminan mereka, style mereka gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kadang-kadang mereka mau coba style yang seperti ini, kadang-kadang mereka mau coba style yang pakai baju gombrong, terus ini kebalik gitu. Kalau dulu saya remaja suka banget pakai topi, macam-macam topi saya suka. Jadi mulai dari saya lebih senang pakai baju yang rapper gitu ya, jadi gombrong-gombrong, karena waktu itu memang lagi happeningnya, senangnya seperti itu gitu. Tapi itu dieksplorasi, dikasih kesempatan untuk melakukannya tanpa memberikan penilaian secara langsung gitu loh. Jadi anak-anak ini, remaja ini perlu didengarkan dulu. Tadi menjadi figur kita, orang dewasa menjadi figur yang merespon dulu gitu ya. Bukan reaktif. Kalau kita reaktif tuh kita langsung kasih tahu, misalkan dia pakai rok yang pendek banget atau celana yang pendek banget ya. Terus kita langsung bilang itu nggak boleh loh, itu nggak sopan gitu ya. Tapi tanpa kita tahu kenapa sih dia pengen pakai celana seperti itu gitu. Sehingga kenapa ini perlu disadari oleh kita semua orang dewasa? Karena isu yang paling besar terjadi pada anak-anak remaja adalah isu yang tidak dipahami, Bapak Ibu. Isu yang mereka merasa sendirian, gitu ya. Isu yang mereka tuh, aduh aneh banget gitu loh kalau cerita macam-macam sama papa dan mama atau cerita sama guru gitu ya. Sehingga menurut saya sih kita perlu belajar untuk menghancurkan si tembok es yang berhubungan dengan hal itu gitu. Karena kalau kita langsung memberikan value kita secara langsung dengan cara mengasih tahu aja tanpa ada diskusi, itu tuh langsung tertutup gitu buat mereka, karena mereka merasa digurui gitu. Sehingga dalam fase remaja ini kita perlu menjadi mentor, perlu jadi teman diskusi. Itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Dan ini dengan media sosial, saran saya sebaiknya Bapak Ibu juga melihat, mengikuti kalau perlu follow IG-nya mereka. Dan jangan kaget kalau mereka mungkin punya media sosial yang ada satu dengan nama mereka, ada satu lagi dengan nama-nama yang bukan nama mereka, ya kita nggak ngerti juga cara bacanya, tapi itu perlu dilihat. Karena si remaja-remaja ini sering mengirimkan sinyal-sinyal gitu ya, kalau mereka punya masalah itu dengan media sosial. Sehingga kalau mereka sudah mengirimkan sinyal tentang yang berhubungan dengan masalah emosi, mau bunuh diri mungkin gitu ya, atau lagi sebel sama siapa, nah itu kita perlu respon, perlu dekati pelan-pelan untuk mereka akhirnya membuka diri gitu. Kasih pertanyaan dulu Bu Anita. Kalau saya terlalu bersemangat, saya suka kecepatan ngomongnya. Ada pertanyaan dulu? Ya, ada satu nih, ada dua sih sebenarnya. Mungkin satu dulu ya Bu Veka ya, Oke, dari Ibu Tri, Mama Valencia dari kelas 8 ya. Bu, saya ingin bertanya, sebaiknya selama masa PJJ ini nih gitu ya, anak-anak ini diberikan tugas yang banyak atau sebenarnya dikurangi sih supaya anak dan orang tua tidak terlalu banyak beban mengingat kondisi sekarang ini. Mungkin terkait dengan beban tersebut. Ya. Saya bingung jawabnya gitu ya. Karena begini Ibu Tri, yang perlu dipahami juga sekarang ini, kalau menurut saya ya, kalau sekarang ini ya tadi dari pihak sekolah ini saya melihat sebagai orang tua ya Ibu Tri. Saya melihat sebagai orang tua itu para guru waktu di awal pandemi itu kesulitan banget untuk lihat ini apakah anaknya tuh ngerti atau enggak gitu ya. Karena hal yang bisa membuat mereka
para guru ini memahami ketika anaknya, remajanya itu memberikan respon balik, feedback balik. Jadi contohnya mengerjakan tugas gitu ya, ataupun menjawab pada saat mereka ditanya pada saat online. Nah, itu berbeda banget memang pembelajaran. Jadi pembelajaran online itu, Ibu Bapak, sebenarnya bukan pembelajaran ideal untuk anak-anak di bawah usia SMA gitu. Bukan pembelajaran ideal, memang tidak ideal. Jadi situasi ini tuh memang tidak ideal Bapak Ibu ya. Buat anak-anak remaja yang tadi mereka tuh butuh, anak-anak remaja, anak-anak SD, TK gitu ya di bawah SMA, mereka sangat butuh adanya interaksi. Karena belajar online itu sangat membutuhkan kemampuan kemandirian dan inisiatif untuk belajar sendiri. Sebenarnya itu kuncinya gitu. Sehingga memang saya sampaikan belajar online itu tidak optimal, tidak sempurna gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ataupun dari Kementerian Pendidikan gitu ya, ataupun dari kurikulum saat ini lebih kepada oke, gimana caranya kita bisa melihat bahwa anak ini bisa mengikuti pelajaran. Namun saya sebagai orang tua, saya sangat senang sekali nih Bu Tri menyampaikan hal itu. Berarti kan Bapak Ibu Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Kayaknya Bu Vekanya Bu freeze Anita, lagi. Bu Vega, Iya, jaringannya sepertinya ya. Iya, sepertinya Bu Vekanya freeze lagi. Sebentar, kita tunggu. Ya. Bu Vekanya masih freeze. Oke, keluar sepertinya ya. Oke. Ya, mungkin seperti saya agak melanjut sedikit mungkin ya Pak Bu, bahwa ketika memang situasi, saya setuju dengan Ibu Veka bahwa situasi saat ini memang bukan situasi ideal gitu, bukan situasi ideal buat anak-anak kita yang di bawah usia-usia SMA untuk belajar dengan online. Kalau di atas itu sebenarnya memang sudah menjadi hal yang biasa ya, kalau di atas usia SMA, ke atas, dewasa, remaja, online sekarang di luar sudah menjadi sesuatu hal yang umum. Dan sebenarnya ke depan kalau kita melihat trennya memang anak-anak ini pun akan belajar dengan online gitu. Tidak heran lagi mungkin ketika nanti mereka di kuliah dan lain-lain mereka akan dengan sistem yang online. Nah, betul yang tadi Bu Veka sampaikan, di usia-usia ini yang kesulitan buat anak-anak kita adalah memanage diri sendiri gitu. Jadi bagaimana dia untuk bisa mengatur dirinya sendiri, memahami bahwa saya punya agenda harusnya ABC gitu ya, mengerjakan tugas ABC. Nah, itu yang memang masih jadi kendala. Itu kenapa seringkali kita orang tua menjadi jadi salah satu beban gitu, tantangan buat kita orang tua untuk bisa istilahnya maaf. Ya. Halo Bu Veka sudah masuk. Ya. Iya Bu Anita. Oke, ya mungkin sedikit terus kan mungkin jadi tantangan buat kita orang tua memang untuk membimbing anak-anak kita untuk paham gitu dengan apa sih, bagaimana sih mereka memanage dirinya. Nah, sebenarnya ini satu ya kalau kita bilang memang satu idealis, keadaan yang tidak ideal, tetapi di sisi lain sebenarnya sesuatu keadaan yang justru menguntungkan buat anak-anak kita karena kita jadi aware bahwa kita butuh untuk mengajarkan anak-anak kita memanage dirinya juga gitu. Ya, mungkin salah satunya itu. Mungkin Bu Veka silahkan saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Anita. Mohon maaf tadi tiba-tiba mati. Jadi kalau tadi saya lanjutkan berhubungan dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini dengan materi yang berhubungan dengan kita ingin agar remaja-remaja ini tangguh gitu ya, atau bahasa Inggrisnya tuh resilience gitu ya, ketahanan yang tangguh. Ini poin-poinnya Bapak Ibu, bahwa mereka perlu belajar dari kesalahan diri sendiri gitu ya. Sehingga pada saat selama pandemi ini, pendampingan dari orang tua, dari orang dewasa di sekitar anak itu mulai dari
bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui kekuatan mereka itu gimana sih, dan kesulitan mereka saat ini apa, atau kelemahan mereka ini apa, dan apakah mereka bisa menerima, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau ada sesuatu hal yang salah, itu bagaimana, apa yang mereka bisa pelajari dari hal itu. Begitu juga ketika mereka berhasil, apa sih yang mereka pelajari, gitu. Sehingga menurut saya, ketika kita ingin agar anak-anak atau remaja ini menjadi remaja yang tangguh, pointer-pointers ini tuh tidak bisa mereka kerjakan sendiri, Bapak Ibu. Mereka sangat butuh kita, ya. Kita itu orang tua, orang dewasa di sekitar anak, untuk akhirnya bisa membantu mereka. Karena tadi poin pentingnya adalah mereka itu di sini identitas dirinya sedang terbentuk, ya. Nah, ini saya sampaikan tentang tadi ada hal-hal internal yang mereka menjadi masalah yang tadi Bu Anita sudah sebutkan, planningnya, perencanaannya. Nah, itu juga perlu dibantu tuh gitu dengan cara komunikasi lagi, diskusi lagi. Namun saya ngerti banget nih beberapa klien saya yang anak-anaknya remaja seringkali menyampaikan bahwa Bu, saya tuh udah coba ya untuk ngomong nih sama anak remaja saya, tapi ntar dia akhirnya ngambek gitu ya. Dia akhirnya ngerasa aku tuh kayak nggak, aku tuh bukan anak kecil lagi, kenapa aku harus dikasih tahu misalkan gitu ya. Terus kayak mudah banget tersinggung gitu. Nah, ini tuh bagian dari ini loh Bapak Ibu, antara yang internal dari dalam dirinya mereka, tadi pubertas, ada hormon-hormon, itu juga membuat mereka jadi sangat sensitif gitu ya. Kalau kemarin saya ngobrol untuk para remaja, menyampaikan bahwa yang mereka dapatkan di waktu-waktu sebelumnya ini tuh menjadi berlebihan. Jadi berlebihan dalam hal keringat gitu, saya lagi ngomongin tentang hygiene, keringetnya gitu ya, terus minyak-minyaknya banyak. Nah, kalau kamu nggak mempunyai kesadaran untuk menjaga kesehatan kamu dan mengupgrade gitu ya caranya, itu akan susah. Jadi dalam perkembangannya Bapak Ibu guru, orang tua itu perlu bicara dari sesuatu hal apa yang terjadi dalam dirinya mereka dan bagaimana lingkungan mereka ya. Karena ini sangat penting sekali untuk mereka. Ini saya sampaikan, nanti materinya boleh saya berikan, sudah saya berikan juga kepada Bu Anita, nanti Bapak Ibu boleh baca, tidak semuanya saya sampaikan di hari ini gitu ya, namun saya ingin membantu Bapak Ibu untuk membantu melihat apa sih yang terjadi gitu ya dalam relasi kita dengan remaja, karena penting. Jadi karena tadi kalau kita hanya memikirkan, oh lingkungannya nih yang salah gitu ya, oh temennya nih yang salah gitu ya, oh sekolahnya nih yang salah. Tapi dari orang tua yang memikirkan tanpa melibatkan remajanya gitu ya. Nah, itu juga bukan cara yang tepat. Jadi seringkali kita perlu berdiskusi. Kalau perlu pihak ketiga tadi, berdiskusi dengan sekolah, berdiskusi dengan guru, berdiskusi dengan temannya mungkin. Tapi kalau dalam pertemanan sebenarnya kita orang tua atau orang dewasa tidak bisa langsung masuk gitu ya, Bapak Ibu. Kita perlu memberikan skill, kemampuan kepada anak, cara mengatasi kalau teman kamu tuh suka mintain duit gitu ya, itu gimana caranya? Kamu mengatasi, kamu mau teman kamu mintain duit terus? Kalau kamu lagi nggak punya duit, nanti kamu berarti teman kamu nggak temenan sama kamu dong. Terus itu gimana? Nah, itu kita diskusi seperti itu yang perlu kita kembangkan dengan anak. Selalu komunikasi, adanya kepercayaan dan penerimaan. Penerimaan ini ya, Bapak Ibu, jangan disalah tanggapi dengan, oh kalau dia salah ya udah kita terima aja. Itu berbeda. Itu namanya kita permisif dengan hal yang sebenarnya kita perlu koreksi dari anak-anak kita. Tapi kepercayaan dan penerimaan itu adalah tadi dan orang dewasa dalam hal ini guru adalah perlu membuka space yang aman, ruang aman itu bisa menjadi diri mereka apa adanya. Tentu kita perlu kasih tahu kalau mereka salah, tapi bukan hanya memberitahu, tapi ada komunikasi, ada diskusi, ada negosiasi mungkin yang perlu terjadi gitu ya. Dan kalau misalkan mereka kesulitan banget, mungkin mereka perlu mencari bantuan. Dan saat ini remaja ini sangat aware ya Bapak Ibu, sangat mengenali diri mereka kalau mereka tuh butuh bantuan. Seringkali mereka malah jadi
diagnosa sendiri, aku depresi nih, oh aku pokoknya menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya itu belum tepat untuk mereka. Tapi karena tadi media sosial sebenarnya, dan itu makanya perlu banget kita. Nah, di materi yang saya berikan, saya juga berikan penghalang komunikasi yang seringkali ini juga membuat kita tuh nggak bisa masuk ke remaja, ya. Jadi kalau kita mau membuat mereka bisa menghadapi PJJ ini, pandemi ini, susah banget. Susahnya itu nggak cuma dari para guru kan, para orang tua, para remaja juga. Nah, kita juga perlu komunikasikan sebenarnya ke mereka bahwa kita tuh perlu kerjasama loh, dan kalau kamu nggak bisa, kamu perlu sampaikan kepada mama, kepada papa, kepada bapak ibu guru. Dan ketika kita menyampaikan hal itu, bapak ibu guru, orang tua juga perlu menerima dulu, dengerin dulu ya, tanpa kita memperdebatkan. Nanti bapak ibu bisa baca. Nah, salah satu hal yang misalkan kita bisa lihat lagi di anak-anak ini adalah ketika konflik dengan anak itu terjadi, solusinya adalah hal ini ya, selalu dicari bersama. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua itu bukan juru kunci yang mempunyai semua jawaban. Jadi kalau kesulitan, mereka harus dikasih kesempatan untuk mencari jawaban dan cari caranya ya. Tadi kan kita salah satu poin dari membuat anak-anak ini tangguh, resilience adalah mereka cari tahu sendiri solusinya. Cari tahu sendiri dan diskusikan. Cari tahu sendiri dan diskusikan. Nah, ini saya juga sampaikan kepada para teman-teman remaja. Karena kalau mereka cari tahu sendiri, tapi nggak diskusikan dengan orang yang tepat, juga salah. Ya, kenapa akhirnya kita mungkin menemukan kasus-kasus anak-anak menemukan tentang bagaimana seks itu, ya akhirnya di situs-situs pornografi gitu ya, tanpa mendiskusikan dengan orang tua gitu ya, atau tanpa mendiskusikan dengan guru, atau dengan mentor yang lain, atau dengan konselor gitu ya. Karena mereka malu, dan kita pun juga tidak banyak menyampaikan hal yang tepat sebenarnya tentang seks edukasi itu bagaimana di dunia remaja. Nah, ini saya sampaikan di sini, ini salah satu materi dari Mona Delahuk, seorang psikolog. Beliau menyampaikan bahwa perilaku itu yang ditampilkan dengan perasaan itu jauh berbeda. Sehingga ini yang perlu kita selalu cari tahu. Kalau anak tidak mau melakukan sesuatu, hindari berpikir bahwa anak itu malas, ya Bapak Ibu. Karena malas itu sebenarnya bukan jawaban. Malas itu bukan mencari tahu ada apa dengan anak. Malas itu adalah judgment. Kita memberikan penilaian kepada anak bahwa anak itu malas. Tapi kita tidak hadir sebagai figur atau sebagai sosok yang membantu anak untuk mencari tahu ada apa ya dengan kesulitannya mereka, ada apa ya dengan mereka tuh males gitu melakukannya, ada apa ya mereka kok nggak mau nyalain kamera gitu ya, ada apa mereka kok tidak mengumpulkan tugas tapi tetap submit misalkan gitu ya, ada apa ya gitu. Nah ini tuh ada apa ini adalah kalau di sini perilaku itu adalah komunikasi. Betul ya, Bu Anita ya. Bu Anita ini ahli perilaku. Jadi selalu memikirkan ada apa di balik perilaku. Apa yang ingin dikomunikasikan gitu ya. Buka komunikasi yang terbuka, dengerin, jangan merespon dulu secara berlebihan dan tidak reaktif ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya juga sampaikan tentang kolaborasi remaja, guru, dan orang tua. Menurut saya, kolaborasi ini, apalagi di dunia remaja, perlu banget setara. Gitu. Setara tuh artinya kita juga mendengarkan apa sih sudut pandang dari para remaja ini, ya. Dan harus didasari rasa percaya, saling mendengarkan, bukan untuk memperdebatkan. Ini kalimat ini sangat bagus sekali saya dengar dari Ibu Ruth Kadarmanto, seorang dosen dari STT Proklamasi. Beliau menyampaikan waktu saya punya kesempatan untuk ngobrol juga tentang dunia remaja bersama dengan beliau menyampaikan bahwa dalam komunikasi kita itu perlu belajar menyampaikan sesuatu itu terbuka, tapi tanpa memperdebatkan. Menyampaikan sesuatu dari perasaan, tapi tanpa jadi sakit hati. Tapi kita buka ruangnya gitu loh, untuk mereka tuh bicara. Karena dari hasil saya yang berdiskusi dengan beberapa peneliti yang ada di Lombok untuk para teman-teman remaja, mereka itu remaja-remaja ini menganggap bahwa ngobrol sama orang tua tuh ngapain? Aneh gitu ya, nggak ada yang mau diobrolin. Mereka
paling cuma marah-marah gitu ya, atau paling disuruh belajar gitu ya. Nah itu yang hal itu yang perlu banget dibuka supaya mereka tuh nyaman dulu dan aman dulu dengan kita sih Bapak Ibu. Dan itu saya tahu susah banget kok, karena kita sebagai orang tua atau orang dewasa tuh bawaannya emang ngatur. Nggak tahu kenapa, tapi bawaannya emang ngatur. Nah ini menurut saya parenting itu ketika kita membesarkan remaja itu menjadi manusia yang utuh, memiliki hati dan tidak hanya sebagai manusia yang melakukan sesuatu dan fokus pada kegiatannya aja gitu ya. Jadi kalau tadi malam saya ada kesempatan IG Live, saya sampaikan juga bahwa seringkali kita tuh pada anak-anak hanya fokus pada kalau dia sehat, kalau dia pinter ya udah cukup gitu ya. Itu udah cukup buat kita. Tapi sebenarnya di usia remaja ini, mulai dari tadi 10 tahun sampai 21 tahun, kita itu berhubungan sama hati dan pikiran mereka. Sehingga kenapa saya senang banget dengan Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak Ibu orang tua sekalian nih, yang hari ini hadir, saya berkesempatan untuk menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu hadir saat ini, berarti Bapak Ibu hadir juga untuk anak-anak. Hadir itu seringkali nggak perlu banyak ngomong, tapi hadir menemani pada saat mereka mungkin punya masalah gitu ya. Dan itu susah banget Bapak Ibu, karena tadi kita bawaannya pengen ngatur, pengen ngajarin, pengen membantu. Sementara dengan hal-hal seperti itu membuat mereka sebenarnya jadi nggak belajar. Kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk banyak berkomunikasi dengan kita, menyampaikan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan, itu juga membuat mereka itu bertumbuh dan berkembang secara pikiran dan hati. Kalau waktu kecil kita fokusnya sama stimulasi ya, stimulasi kesehatan gitu ya. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kita fokuskan adalah hatinya mereka, pikirannya mereka, dan itu sangat butuh banget kita. Ya, sehingga pada saat ini kita perlu sekali berada bersama dengan mereka supaya mereka tuh juga fokus sama diri mereka yang tidak hanya ke kegiatan, tidak hanya belajar aja terus ya, tidak hanya mengejar target nilai aja terus ya, tapi bagaimana mereka tuh punya makna, mereka tahu makna hidup mereka tahu kenapa Tuhan menciptakan mereka tahu tujuan hidup mereka. Itu penting sekali untuk mereka pahami dari sekarang ya Bapak Ibu. Nah, ini unconditional love, cinta tanpa syarat. Itu susah sekali, karena kalau mereka lagi senang, kalau mereka lagi pinter, mungkin kita bisa. Artinya menyayangi mereka, ya, membelikan mereka sesuatu. Tapi kalau mereka lagi bandel, gitu ya, atau mereka lagi susah banget dikasih tahu, apakah kita bisa hadir pada saat mereka sedang membutuhkan perhatian kita? Kalau pada anak-anak yang lebih kecil, seringkali ketika anak sedang tantrum, kita mungkin tidak memberikan penghiburan atau space, ruang untuk mereka melakukan hal itu. Tapi kita hanya minta mereka untuk diam gitu ya. Ayo nurut gitu, atau ayo kita mau melakukan kegiatan ini gitu ya. Sehingga penting sekali untuk unconditional love ini, cinta tanpa syarat, tapi bukan berarti kita menerima kesalahan mereka dan akhirnya kita nggak apa-apain. Tapi cinta tanpa syarat itu kita juga bisa memberikan mereka kesempatan untuk mandiri, melihat mereka melakukan kesalahan, dan kita hadir untuk mendampingi mereka menjalani prosesnya. Karena mereka perlu belajar bahwa hidup ini tuh udah susah, ya. Tapi meskipun susah, perlu dinikmati, perlu mencari apa ya, Tuhan tuh pengen apa sih dalam kehidupan kita, bersyukur. Bersyukur itu baru mungkin bisa kita lakukan kalau kita tahu apa yang terjadi sama diri kita. Kalau kita merefleksikan apa yang terjadi sama kita dalam event yang kejadian yang negatif, yang nggak nyaman, ataupun kejadian yang sebenarnya bikin kita senang. Tadi refleksi, melihat lagi apa ya yang aku rasakan. Nah, ini adalah kesempatan anak untuk punya cara ketika mereka mengalami stres, ya. Yang Bapak Ibu alami dengan pandemi, dengan masalah-masalah yang tadi berhubungan dengan sosial, ekonomi, finansial, itu berhubungan juga dengan anak-anak. Ketika kita stres, maka anak-anak juga stres. Ketika kita bingung, maka anak-anak juga bingung. Kita stres dengan hal yang ada, kita akan naik suaranya, kita akan jadi marah-marah gitu ya. Kita akan jadi sensitif, begitu juga dengan anak gitu ya. Sehingga kita dan anak perlu punya waktu luang untuk menyadari
perasaannya saat ini gitu. Dengan cara komunikasi yang terbuka. Kembali lagi, komunikasi yang terbuka tadi mendengarkan, tidak menghakimi, mendengarkan, tidak memperdebatkan, ya. Perlu belajar ya Bapak Ibu, karena saya juga belajar. Kalau saya biasanya setelah saya marah-marah, saya akan melakukan hal ini gitu ya. Artinya rekonsiliasi. Jadi saya membicarakan lagi kenapa tadi terjadi, harapannya akan seperti apa. Saya butuh kita bersepakat, saya butuh kerjasama mereka. Nah itu saya sampaikan. Membicarakan masalah yang sebelumnya terjadi, udah lewat, ini juga satu hal yang seringkali tidak terjadi di dalam setiap keluarga. Karena mungkin saja kita tidak membicarakan masalah yang sudah lewat. Atau malah kita nggak ngomongin masalahnya gitu ya. Tapi yang kita pikirkan adalah yang penting, ya udahlah kita mikirin yang seneng-seneng aja, kita mikirin yang happy-happy aja. Padahal penting loh untuk ngomongin masalah gitu. Penting loh untuk ngomongin yang berhubungan dengan kedukaan. Misalkan ada yang meninggal, ada yang kehilangan, ada yang ditinggalkan. Penting selalu untuk ngomongin hal-hal yang bersifat event negatif dibandingkan hanya event positif saja. Saling berbicara dengan kepala dingin. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan rekonsiliasi, ketika Bapak Ibu tenang, dan anak-anak juga tenang, remaja juga tenang. Sehingga orang tua dan orang dewasa di sekitar anak bisa menyampaikan apa yang mereka, ingin disampaikan, dan bisa menerima apa yang disampaikan oleh remaja. Memvalidasi emosinya para remaja ini dengan menyampaikan bahwa, ya, ketika kamu tidak mau melakukan hal itu, mama menangkap bahwa kamu sedih, mama menangkap bahwa kamu marah. Oke, kalau kayak gitu, kira-kira kita bisa melakukan apa ya? Jadi sebelum kita memberikan solusi, tangkap dulu emosinya, Bapak Ibu. Kenapa emosi ini perlu ditangkap? Bagian dari identitas remaja saat ini yang mereka perlu divalidasi emosinya. Mereka perlu mendapatkan validasi emosi, orang lain menyampaikan, orang lain memberitahu bahwa, oh aku lihat tuh kamu sedih, gitu ya. Oke, aku juga melihatnya, dan nggak apa-apa kalau sedih. Cuman habis itu kita mau ngapain ya setelah itu? Apa ya solusinya? Nah, itu perlu dikomunikasikan. Sehingga ketika anak-anak mengalami kesedihan, kesulitan, kemarahan, jangan langsung di-cut, jangan langsung enggak boleh ini gitu ya. Karena itu bagian dari manusia gitu. Karena kalau saya ngobrol sama anak remaja, ketika saya tanya bagaimana perasaannya hari ini, mereka akan cenderung bilang biasa aja. Nah, kalau biasa aja itu bukan emosi. Karena emosi yang biasa aja mungkin kalau saya bilangnya zombie gitu ya. Nah, bagaimana kita mau hadir di tengah-tengah remaja? Itu seperti kita membuat memori bersama dengan mereka. Ya, kalau ada perdebatan kuantitas atau kualitas, kalau saya melihatnya mereka butuh dua-duanya. Nggak bisa hanya kualitas aja tapi kuantitas kurang. Mereka perlu hadir kita perlu hadir di dalam keseharian mereka, dan itu perlu setiap saat. Nah, bagaimana nih dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua? Kalau saya dengan guru-guru SMP, saya masih berkomunikasi sampai sekarang, tapi yang saya ingat bukan pelajarannya loh, Bapak Ibu guru, tapi yang saya ingat adalah relasinya. Saya ingat si Bapak guru A, suka ngobrol nih di bawah pohon di dekat kantin, nanyain tentang kemarin malam mingguan kemana gitu ya. Ibu guru B nanyain tentang ini kenapa kamu melakukan hal ini bagus banget loh, atau kalau salah ya dihukum juga gitu ya. Tapi memori-memori itu karena mereka berkomunikasi dengan saya sebagai remaja. Jadi kalau Bapak Ibu guru, orang tua sekalian mau menjalin komunikasi, mau menjalin relasi, relasi itu penting. Komunikasi itu penting, dan itu yang akan diingat mereka. Mereka nggak akan ingat pelajarannya, Bapak Ibu. Dan apakah Bapak Ibu itu bangga diri sebagai orang tua, sebagai guru? Bangga nggak dengan diri Bapak Ibu sekalian saat ini? Karena itu pertanyaan penting. Pertanyaan yang kita bakal perlu pegang nih, kita sebagai orang tua. Kalau kita nggak bangga dengan diri kita nggak bangga dengan kita merasa sukses, kita merasa berhasil, dan memang kita melihat anak kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, itu kita perlu pertanyakan, ada apa dengan saya, dan mungkin saya yang membutuhkan pertolongan, gitu ya. Dan ketika, kalau ini buat saya, kalimat refleksi saya, pertanyaan refleksi saya adalah, ketika saya melihat anak saya bertumbuh, saya juga melihat saya juga bertumbuh, gitu ya. Dan ingatlah bahwa perjalanan parenting ini itu adalah perjalanan seumur hidup ya.
Bapak Ibu. Dan anak-anak remaja ini, anak-anak pada umumnya butuh dicintai tanpa syarat, butuh diperhatikan, butuh dipahami dan didengarkan. Dan mereka membutuhkan kita dalam suka dan duka. Nah, itu susah juga. Dalam suka dan duka. Bukan hanya ketika mereka pinter, bukan hanya mereka bisa ngikutin apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan orang tua, tapi pada saat mereka emang ngeyel. Gimana caranya kita bisa mendampingi mereka ya? Oke, tadi bahwa pengasuhan ini adalah seumur hidup, butuh proses, dan tidak ada kata berhenti belajar untuk bisa mengetahui dan memahami anak-anak Bapak Ibu ya. Dan pengasuhan yang seumur hidup ini prosesnya perlu terus dijalani dan Bapak Ibu perlu terus upgrade, cari tahu tentang apa sih anak saya ini, bagaimana saya bisa memahami anak saya, bagaimana saya bisa memahami diri saya gitu ya. Dan ini penting, saya mau Bapak Ibu lakukan saat ini setelah selesai pertemuan, menyampaikan hal ini kepada anak-anak Bapak dan Ibu. Pasti ada dong ya di sebelahnya Bapak Ibu mungkin ya. Katakan bahwa mereka itu berharga, mereka unik, mereka kuat, dan mereka mampu. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Pertanyaannya udah banyak ya. Pertanyaannya sudah banyak, Bu Veka, tapi seperti kita akan menyaksikan video dulu ya. Tadi dari Bu, saya kembalikan ke Bu Justin, mungkin ada tampilan video dulu dari adik-adik ya, adik-adik kelas 7 katanya. Silahkan. Betul Bu Anita. Pak Michael, minta tolong ditampilkan video menari dulu. Apa sambil menunggu video, Bu Anita? Mohon maaf tadi Bu Dian kelewatan. Bisakah sekarang Bu Dian untuk menyambut sebagai sambutan pembukaan, Bu Anita bisa diselingi dengan Bu Dian dahulu? Silahkan, silahkan. Silahkan Bu Bu Dian, monggo Bu Dian. Ya Ibu, terima kasih. Nggak apa-apa Ibu terlewat. Baik, Ibu Din mungkin suaranya hilang. Ya Ibu, ada suara. Sudah. Sudah? Bu Dian suaranya. Oh, belum. Bu Din suaranya masih belum masuk. apakah sudah terdengar Ibu? Sudah. Oh baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik, yang terhormat Ibu Anita Chandra, Magister Psikolog, dan Ibu Veka Angga Pramita, Magister Psikolog. Dan juga yang saya hormati, Suster, Bapak Ibu Guru, juga Bapak Ibu orang tua murid yang bersedia hadir pada kesempatan kita pagi hari ini. Saya bersyukur sekali kita bisa berkumpul bersama untuk menyediakan waktu belajar yang tentu saja pasti manfaatnya akan terasa sangat ya Bapak Ibu buat anak didik kita yang sekarang kondisinya sedang dalam apa ya, tadi saya tidak boleh menjudge dalam kondisi malas ya Ibu Anita. Yang kami pelajari di sekolah itu bahwa anak-anak itu sekarang sedang mengalami masa learning loss. Jadi anak-anak kekurangan minat belajar, terutama dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, apakah karena kurang pendampingan dari orang tua gitu ya, ataukah karena besarnya godaan bermain handphone, gadget, di mana game-game itu terlihat lebih menarik dibandingkan materi-materi yang di sekolah. Itu menjadi tantangan bagi kami, Bapak Ibu Guru dan juga bagi orang tua, untuk kembali mengarahkan atau mengingatkan anak didik kita supaya kembali ke jalurnya, ke track-nya. Jadi kami setelah berdiskusi Bapak Ibu Guru dan merasakan ini penting loh ada Zoom Binar untuk orang tua murid, untuk diingatkan kembali, disegarkan kembali bahwa ini yang kendala anak-anak kita. Seperti ini loh karakter anak-anak kita dalam kondisi
masuk masa remaja, dalam kondisi PJJ seperti itu. Tadi banyak sekali poin-poin penting yang saya tandai ya kebetulan karena saya juga punya anak yang memasuki masa pra-remaja ini, wah sangat penting jadi saya tandai. Yang paling penting itu kalau tidak, semoga saya nggak salah, itu adalah komunikasi. Melalui komunikasi ini bisa dihasilkan kesepakatan dengan anak sehingga inisiatif anak bisa muncul. Melalui komunikasi juga kita bisa melihat memvalidasi emosi anak sehingga kita bisa membuat hubungan yang lebih baik dengan anak. Seperti itu ya Ibu ya. Semoga saya berharap materi-materi yang sudah diberikan oleh Ibu Anita, oleh Ibu Veka, bisa bermanfaat untuk orang tua dan Bapak Ibu guru semuanya. Kita tetap berharap dengan segala kendala ini, kita tetap bisa mendampingi anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang unggul, penuh kasih, dan juga peduli. Seperti yang disampaikan, menjadi manusia yang seutuhnya. Tidak hanya pintar secara kognitif, tapi tidak memiliki hati, tapi pintar, terampil, juga berkarakter. Jadi jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Supaya tidak berlama-lama, silahkan dilanjutkan lagi Bu Yustin. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Dien. Mari kita lanjutkan dengan kita saksikan bersama untuk video. Pak Michael, sudah siap?
Terima kasih Pak Michael. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan waktunya kepada Bapak Ibu semua yang mau langsung bertanya, monggo. Kalau tidak, dilanjut dengan pertanyaan yang ada di chat. Betul Bu Anita, begitu? Ya, betul. Betul, terima kasih banyak Bu Justin. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang mau raise hand, kita langsung on cam, silahkan raise hand-nya. Untuk sementara sambil menunggu yang mau bertanya secara langsung, saya akan menanyakan yang dari kolom chat ya. Ibu Veka, udah banyak sekali nih pertanyaannya. Pertama mungkin dari Ibu Nova Carolina, Mama Fionita ya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah di usia remaja bisa tetap diberlakukan aturan seperti yang sebelumnya kita terapkan pada saat usia anak-anak? Sesuai pemaparan Ibu Veka tadi, bahwa pada saat usia remaja kita sedang mengajarkan mereka untuk punya inisiatif. Sementara karakter anaknya lebih mendengar perintah dibandingkan berinisiatif sendiri. Contohnya dalam hal belajar nih. Nah, saya sebagai orang tua menuntut inisiatif, tetapi anak saya justru lebih menuruti perintah. Jadi harus diingatkan berkali-kali, inisiatif belajarnya masih minim. Oke. Dia akan lebih berinisiatif untuk pelajaran yang dia sukai. Tolong pencerahannya Bu Veka. Silakan Bu Veka. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan dia masih berinisiatif untuk pelajaran yang disukai, nah Ibu perlu berkomunikasi, membuka komunikasi dengan menanyakan tadi ya, ada apa ya dengan pelajaran yang nggak dia sukai, kesulitannya di mana, kira-kira Ibu, Bapak ataupun orang guru bisa membantu apa ya untuk itu gitu. Sehingga ini bisa dibantu sebenarnya karena tadi yang perlu Ibu pahami adalah bagaimana si gunung es ini ya, Ibu, yang kelihatannya bahwa itu yang kelihatan sekarang. Tapi ada apa ya dengan dia, itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Kalau saya sih wondering atau penasaran dengan apakah selama ini anak Ibu pernah mendapatkan natural konsekuensi. Jadi natural konsekuensi itu bukan hukuman, tapi apakah dia mendapatkan akibat dari perilakunya sendiri. Contohnya, kalau dia nggak belajar, apakah pernah dia mendapatkan nilai yang di bawah KKM? Lalu habis itu apa? Kalau dia mendapatkan nilai di bawah KKM, apalagi konsekuensi yang dia dapatkan. Nah, itu dia sudah pernah belum gitu. Karena kalau belum pernah, maka akan sulit untuk membangun motivasi dari dalam diri kalau dia juga belum pernah mendapatkan natural konsekuensi itu sih, Ibu Bapak ya. Jadi yang terpenting juga tadi ada komunikasi, menanyakan kesulitannya. Karena anak-anak ini baik dari yang SD, SMP, bahkan SMA sekalipun, mereka sulit mendefinisikan, menyampaikan secara detail kesulitannya. Pokoknya general aja, Ibu, aku nggak suka matematika, gitu ya. Tapi kami biasanya, saya dan Bu Anita menanyakan nggak sukanya kenapa, gurunya gitu, gurunya kenapa galak gitu misalkan, atau cara ngajarin yang kamu nggak suka gitu ya, atau misalkan dari pelajarannya apa tentang apa ya, kalau udah SMP sintakos misalkan gitu ya, atau desimal gitu ya, bagian sebelah mananya gitu. Dan ini juga didiskusikan dengan guru mata pelajaran tersebut gitu ya Bu, sehingga kita jadi tahu cara untuk membantu dia bagaimana. Dan penting juga untuk mengkomunikasikan ini caranya kami untuk membantu kamu gitu ya, bukan untuk membuat kamu jadi susah gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang apakah kita masih bisa memberikan aturan-aturan yang sebelumnya? Masih boleh, Ibu, bukannya berarti nggak boleh sama sekali. Tapi yang terpenting, kalau aturan itu seberapa sering mereka jadi tahu kenapa aturan itu perlu ada, gitu ya. Kenapa mereka perlu melakukannya, dan dari kita tuh juga perlu menyampaikan kenapa aturan itu ada. Misalkan, ya kenapa sih harus beresin kamar? Ya, supaya nanti kalau kamu ngekos, misalkan, atau kalau kamu punya rumah sendiri, kamu jadi tahu cara mengurus rumah kamu sendiri. Karena kan itu rumah kamu, jadi kamu perlu merawat. Nah, perlu merawat dan menjaga ini dimulai dari barang-barang kepunyaan kamu atau barang-barang yang sudah diberikan kepada kamu. Entah itu mainan, buku misalkan. Nah, mulai dari situ ya.
Jadi aturan yang sebelumnya sudah ada boleh ibu bapak untuk bisa diterapkan, hanya saja tadi tetap ada komunikasi. Hanya saja kita juga perlu mengenalkan ada aturan yang memang harus diikuti, ada aturan yang enggak. Jadi perlu dibedakan ketika Bapak Ibu guru hadir sebagai guru dengan Bapak Ibu hadir sebagai orang tua. Jadi ada aturan yang harus dan aturan yang enggak. Karena kita juga perlu memperkenalkan kepada anak bahwa di dalam masyarakat ada aturan-aturan yang memang harus dilakukan, nggak bisa ada negosiasi apapun. Karena aturan itu untuk mengatur orang banyak. Gitu ya, banyak banget yang diatur, kayak sekolah kan banyak banget Ibu Dian ngatur orang gitu, jadi nggak bisa hanya beberapa orang aja yang mendapatkan apa namanya kemudahan misalkan gitu ya. Nah itu juga penting untuk disampaikan kepada mereka, gitu sih Bu Anita. Oke, ya jadi memang aturannya masih bisa tetap kita terapkan ya Bu Veka ya. Cuman mungkin aturannya agak berubah kali ya Bu Veka, kan beda ya anak misalnya kita ngajarin aturan anak TK sama aturan anak SMP gitu ya. Iya betul betul. Ya mungkin seperti itu ya Bu Carolina gitu ya, Mama Vio. Nah, aturan bisa tetap kita terapkan, tapi ya tadi aturannya sudah berubah karena anak kita pun sudah berubah, bukan lagi anak kecil, tetapi sudah menjadi remaja nih gitu. Oke, mungkin berkaitan dengan hal tersebut nih, Bu Veka, ada juga dari Mama Nathanael gitu ya. Bagaimana sih meningkatkan motivasi belajar bagi anak-anak remaja selama PJJ nih? Nah, mungkin ini banyak isu bersama nih ya, Bu Pak. Oke, silakan Bu Veka. Iya, meningkatkan motivasi. Kalau saya dimulai dari mohon maaf kalau bolak-balik tentang komunikasi ya Ibu ya, karena memang itu aja sih Bapak Ibu kuncinya. Jadi kalau misalkan mereka tidak termotivasi, kehadiran kita untuk mencari tahu kenapa tidak termotivasinya tuh kenapa? Karena tadi kalau kita lihat dari gunung es, tidak termotivasi belajar itu ada di atas. Tapi kalau di bawah, ada apa ya? Apakah mungkin dia pengen ketemu sama temennya, tapi di kelas itu nggak ada, misalkan gitu ya. Atau apakah dia sangat sebel sama si laptopnya gitu ya. Kalau buat saya tadi aja yang tiba-tiba hilang, saya langsung, aduh gitu, ini gimana nih gitu ya. Nah itu buat anak-anak juga kayak, apa ya, jadi satu sisi begini, kalau saya mendampingi anak saya sekolah, saya sangat jadi memahami kalau jaringan itu menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan mereka, dan jaringan itu kalau terjadi sesuatu yang tidak lancar itu membuat kitanya juga jadi tidak tenang gitu ya, tidak terregulasi gitu Bapak Ibu ya, sehingga itu juga mungkin menjadi satu hal yang tidak memotivasi mereka karena mereka saya selalu berada di situasi yang stres. Menurut saya online itu situasi yang stres, apalagi kalau Bapak Ibu guru meminta untuk tatap mukanya kelihatan ya, kameranya dibuka ya gitu, atau ini nggak kayak tadi saya dengar anak saya persiapan PAS bisa dipastikan jaringannya ada ya, kuotanya ada ya gitu. Nah tapi kan hal-hal itu tuh stressful loh Bapak Ibu. Memang sih stres itu ada yang stres yang memang memotivasi, ada distress yang berlebihan gitu. Nah, tapi yang kita perlu bantu ke anak adalah bagaimana mereka itu bisa melihat si distressnya itu untuk dipecah-pecah, sesuatu hal yang mengganggu mereka tuh dipecah-pecah dengan mereka tuh menenangkan diri. Jadi kalau mereka stres, mereka perlu belajar menenangkan diri gitu, supaya mereka jadi nggak tahu nih apa yang menjadi kesulitan mereka. Mereka jadi tahu, oh aku tuh perlu ini nih untuk melakukan ini. Mereka perlu tenang. Nah, dengan mereka tenang itu mereka perlu diajarin sih caranya bagaimana gitu. Salah satu hal yang mudah adalah dengan bernafas gitu ya. Semoga sih saya bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Oke, ya balik lagi ya, sebenarnya motivasi hanya salah satu bagian nih, dan mungkin kalau saya juga ikut menjawab ya Bu Veka ya, motivasi ini pun sebenarnya sesuatu yang dalam tanda petik kita pelajari ya. Betul. Gitu ya. Jadi itu yang juga kita perlu tingkatkan, kita kembangkan pada anak. Jadi sebenarnya pada tumbuh kembang seorang anak tidak hanya sebatas kita ngajarin anak kalau dulu bayi belajar jalan, belajar bicara, tidak hanya itu, tetapi juga aspek-aspek psikologis yang dalam artian belajar memotivasi diri, belajar berinisiatif, itu semua proses belajar. Dan balik lagi dari mana? Dari orang tua sebenarnya ya Bu Veka juga ya gitu. Iya. Oke, yang berikutnya juga ada pertanyaan
dari Bapak Petrus nih. Saya senang sekali nih ada Bapak-bapak ikut Bapak-bapak. terlibat. Ya. Bagaimana mensikapi dan mengatasi perilaku anak remaja yang suka mengikuti perilaku negatif dari public figure nih yang mereka sukai. Sebagai contoh, banyak anak-anak yang mengikuti kebiasaan negatif dari personel-personel BTS gitu ya. Mohon pencerahannya. Dan apa ada hal-hal dan apakah hal-hal seperti ini akan berlangsung lama atau hanya masa remaja sih gitu? Iya Pak Petrus, saya memahami kok apa yang menjadi kesulitan dulu. Saya lihat Blackpink aja juga, hah? Kok kayaknya gitu ya. Tapi kalau buat saya, buat anak-anak sama seperti tadi saya berusaha memahami apa itu Minecraft, apa itu mainan-mainan yang mereka sukai gitu. Dan kita nggak bisa hanya memberikan judgement bahwa langsung to the point bahwa itu tuh salah. Tapi kita perlu cari tahu dulu sih apa yang membuat mereka seneng gitu. Kalau saya ngobrol dengan para remaja yang jadi anggota ARMY ataupun yang nggak remaja sekalipun, emak-emak gitu ya, kayak kami gitu ya, ada bagian-bagian yang mereka sukai itu seperti liriknya. Liriknya itu buat mereka tuh kayak memotivasi gitu loh, Bapak Ibu ya. Atau ada juga yang senengnya karena gerakannya gitu. Dan itu membuat mereka, ada klien saya yang termotivasi, udah dewasa, udah usia 25-an menjelang 30, punya isu dengan berat badan, tapi karena depresi. Tapi karena si BTS ini, dia jadi termotivasi untuk bisa olahraga, bergerak gitu ya, karena kan depresi berhubungan dengan mager ya, nggak mau gerak, maunya begitu-begitu aja gitu. Jadi dengan si BTS ini tuh memotivasi dia untuk jadi, aku mau gerak deh, aku mau ngikutin si lagu yang ini deh, aku mau posting nih di Instagram, aku mau posting di TikTok. Jadi itu memotivasi dia sebenarnya. Jadi kalau sampai di tahapan itu sebenarnya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Hanya saja tadi kembali lagi, semua nilai-nilai dari influencer itu bukan suatu hal yang bisa ditelaah langsung oleh para anak-anak ini, oleh para remaja. Mereka butuh respon balik dari kita. Nah, ketika kita udah tahu apa yang menarik nih buat mereka, kita bisa sampaikan bahwa kayaknya kalau bajunya terlalu pendek seperti itu, nanti ya bukan cara berpakaian yang bisa diterima kalau di sini misalkan kayak gitu ya, atau nanti kamu akan dikasih tanggapan tertentu mungkin dari orang lain, meskipun dari sudut pandang yang lain itu adalah kebebasan berekspresi. Kalau anaknya bisa ngomong kayak gitu, ya aku pengen coba aja gitu ya. Ya sebenarnya sih Bapak Ibu, anak-anak ini tuh perlu natural konsekuensi yang tadi saya sampaikan, perlu mendapati apa sih konsekuensi dari yang mereka lakukan, apa akibat dari perilaku mereka gitu ya. Nah itu tuh mereka perlu hadapi sih gitu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi Pak Petrus ke komunikasi, cari tahu apa yang membuat anaknya tertarik sekalipun, baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki kalau mungkin menyukai BTS. Nah kenapa mereka sangat seneng banget gitu. Nah itu coba dicari tahu. Coba kenal personilnya BTS dan coba tarik hal apa yang menarik dari siapa ya, Suga kalau saya nggak salah, apa yang menarik dari si ini sih, saya juga nggak hafal sih Bapak Ibu. Nah itu kita jadi tahu sebenarnya cara berpikirnya mereka dan kita bangun relasi sama interaksi, itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Oke, semoga cukup jelas ya Pak. Mungkin saya juga sekedar sedikit sharing bahwa betul nih, saya pernah ngobrol juga sama klien yang remaja gitu. Kenapa sih BTS gitu kan? Kalau kita yang ngeliatnya, kalau saya terus terang bukan pecintanya nih, maaf gitu ya, karena suka, tapi ternyata saya Bu justru Anita jadi sukanya Didi Kempot ya? campur sari ya kita ya gitu. Iya. Nah kalau ketika kita ngobrol dengan remaja, ternyata mereka punya sudut pandang. Mungkin kalau kita melihatnya kok grup-grup ini berpakaiannya demikian, kemudian kita anggapnya lagu-lagunya mungkin ada, kalau yang dari luar misalnya bukan BTS, misalnya bahasa Inggris, misalnya kan ada kok kayaknya memaki-maki, tapi ternyata setelah kalau kita lihat dari sudut pandang anak, pernah tuh ada klien juga yang cerita, BTS itu Bu ternyata dia sangat sosial loh, mereka sangat pekerja keras loh. Oh oke, berarti kan kalau mereka mengambil sudut pandang tersebut sebenarnya it's okay gitu ya. Itu sesuatu hal yang bagus yang mereka bisa ambil. Nah mungkin kita yang tadi Bu Veka sampaikan, bangun komunikasi gitu. Apa sih yang boleh kita ikuti dan apa sih yang sebenarnya lebih baik
tidak kita lakukan kayak gitu. Iya. Kayak banyak juga lagu-lagu rap yang kesana kayak rap, aduh baju lagu-lagu rap tuh kayaknya memaki-maki kerjaan. Mungkin kalau kita telaah kalimat-kalimatnya ternyata itu justru banyak sekali yang memotivasi. Anak saya sendiri juga pernah suatu waktu dia nyanyi apa gitu kayak memaki-maki gitu ya, kalau kita dengar apa sih gitu kan ya, begitu ditelaah, iya ini kan membangun motivasi, you can do it, you can do by yourself dan lain-lain. Oh oke, that's good gitu. Oh oke, berarti kita bisa pahami hal tersebut gitu ya. Atau Mungkin bisa jadi mereka nggak ngerti ya, Bu Anita, apa yang Ini disampaikan Mama oleh nanya gimana caranya mengatur anak yang sangat suka bermain Mobile Legends. Apakah permainan game tersebut bagus buat Oh, Mobile Oke, Legend. Ya, oke, baik, nanti ya, saya mungkin. bahas ya, Bu. Jadi kalau ada seringkali mereka nggak ngerti yang mereka tiru itu apakah sesuai atau enggak gitu ya. Tapi tadi kembali lagi kita terima dulu, kita respon, lalu setelah itu kita tanya dari kita sampaikan dari sudut pandang kita bagaimana. Nah, tadi menanggapi Ibu siapa ya? Tadi Mobile Legend. Sepertinya kalau Mobile Legend itu tadi pertanyaan dari Ibu Linda ya. Oke, bagus atau enggak, sebenarnya begini Bapak Ibu ya, kalau kita bicara dengan anak, seringkali keluhan yang mungkin tersampaikan kepada kami itu terkait dengan kenapa udah dikasih tahu terus mau ngulangi lagi, ya. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi pada remaja, tapi pada dewasa juga begitu. Hanya saja yang Bapak Ibu perlu pahami ketika growth spurt tadi, pertumbuhan dan perkembangan yang cepat terjadi di badan dan terjadi di otak, koneksi neuron-neuron yang di otak ini sedang berkembang bertumbuh banget nih Bapak Ibu ya. Nah, tapi bagian depan prefrontal cortex itu yang ada sistem yang namanya executive function atau fungsi luhur dalam berpikir itu baru terbentuk optimal ketika anak sudah 22 tahun. Tadi kan remaja akhir 21 tahun ya. Sementara si executive functioning itu berhubungan dengan kemampuan menganalisa, kemampuan memutuskan benar dan salah. Jadi kalau dia mengetahui benar dan salah, udah pasti dia harus tahu, bisa membandingkan gitu ya. Sehingga seringkali kalau kita udah ngomong, terus mereka melakukan lagi kesalahannya, terus kita kasih tahu lagi, mereka ngelakuin lagi. Nah ini karena pemahamannya mereka terhadap kesalahan mereka itu hanya sebatas dari luar yang memberitahu bahwa ini salah atau benar. Jadi polisinya tuh dari luar, bukan polisi kontrol dari dalam diri. Sehingga kembali lagi ke komunikasi bahwa kenapa sih kamu suka banget main Mobile Legends? Dan kita perlu mengedukasi bagaimana dampak terpaparnya online gitu ya, terpaparnya screen time kepada anak itu dampaknya sangat besar di executive functioning ini. Cuman kalau di Zoom kan kita ada interaksi, kita di Zoom itu ada pembelajaran. Tapi kalau di game-game yang online atau cuman browsing aja gitu ya di YouTube atau di media sosial yang lain itu hanya menerima, sehingga si executive functioning ini tidak bekerja. Nah, itu dampaknya itu sangat besar. Jadi si bagian depan ini, prefrontal cortex ini, otak depannya tuh tidak terbentuk optimal. Jadi seharusnya mungkin terbentuknya menjadi 10, tapi karena dia terlalu banyak terpapar, tidak ada jadwal yang pasti dan konsisten untuk main Mobile Legends-nya, tidak ada kontrol berapa lama main Mobile Legends dalam sehari, nah itu akhirnya jadi terus-terusan. Kenapa akhirnya dalam remaja adiksi itu juga jadi penting muncul ya. Adiksi ini terkait dengan nonton, nanti mungkin ada pornografi, mungkin ada juga merokok. Nah, adiksi itu sangat mudah terjadi pada anak-anak remaja karena mereka belum terbentuk optimal nih Bapak Ibu ya dikaitan dengan prefrontal cortex-nya. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi, menyampaikan dampaknya apa sih sama kamu dan mensituasikan kondisi di sekitarnya. Seringkali mereka nggak tahu mau main apa, mereka nggak tahu mau ngapain di rumah, mereka masih terbiasa diladenin, sehingga di usia anak-anak SMP ini mereka tidak terlibat di dalam kegiatan domestik yang ada di rumah. Nah itu nggak boleh sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak SMP ini harus dilibatkan dalam kegiatan domestik di rumah. Mereka harus punya sense belonging di rumah itu ngapain. Setidaknya bantuin ibu motong-motong sesuatu misalkan ya, bantuin bapak bersihin motor gitu ya.
tanpa ada reward ya, artinya kalau kamu ngelakuin ini nanti papa bayar nih dapat segini gitu, jangan, karena itu udah tanggung jawab mereka dan mereka perlu dilibatkan, karena kalau nggak ada mereka jadi individu yang aku ngapain ya, ya ujung-ujungnya begitu lagi gitu ya. Nah itu perlu diajak mereka untuk bergerak melakukan sesuatu supaya mereka tadi jadi produktif, jadi inisiatif itu erat kaitannya dengan bergerak ibu. Jadi kalau anak-anak bapak dan ibu juga tidak melakukan kegiatan rutin seperti olahraga, itu juga memberikan dampak kepada mereka, jadinya ya mager, pengennya nonton doang, pengennya main game aja gitu Bu ya. Oke, jadi tadi dari Bu Veka, mungkin salah satu yang juga saya mau tambahkan adalah bahwa ketika bermain game itu juga seringkali anak-anak nggak ada kegiatan gitu juga ya Bu ya. Oke, nah mungkin itu yang bisa dibantu ya Bapak Ibu, ketika kita lihat lagi kenapa sih anak suka dalam bermain game, kemudian kalau kita lihat mungkin apa yang dia minati, dan seringkali terus terang ketika dia dalam situasi klinis mungkin banyak juga orang tua yang mengeluhkan hal ini, tapi kalau kita telaah lagi anaknya juga memang tidak ada kegiatan lain yang dia punyai gitu, tidak ada aktivitas, apalagi kalau situasi sekarang ya mungkin anak-anak juga tidak bisa bergaul dengan rekan-rekannya, tidak bisa keluar rumah dan lain-lain, jadi tambah ke online lah sifatnya. Tapi itu yang mungkin kita harus pikirkan sebagai orang tua adalah bagaimana sih membuat dalam tanda petik anak-anak kita sibuk. Tapi bukan berarti dengan les-les ya, bahwa tambahan pelajaran lagi. Tetapi mungkin dengan aktivitas-aktivitas, karena betul tadi yang Bu Veka sampaikan, di usia-usia remaja ini perkembangan otaknya justru tadi yang sedang banyak berkembang baik area depan gitu ya, kita harus kembangkan terus. Nah itu dari pengalaman. Gitu. Nah ada lagi, mungkin satu atau dua lagi ya Bu Yuni ya, mungkin boleh ya. Nah ada pertanyaan dari Bu Rosmauli Sihaloho, anak bermimpi jadi yang hebat, sukses secara hidup mapan, tapi nggak diimbangi nih dengan tindakan atau perbuatan rajin belajar. Kenapa demikian? Anak maunya mungkin serba instan gitu ya. Nah sama juga dari Ibu Rosmauli juga, mengapa sih anak saat ini tidak mendengarkan nasihat? Kesannya orang tua mau beri penjelasan, anak nanggapinnya marah gitu seringkali. Silahkan. Oke. Nah, Bu Rosmauli dan Bapak Ibu sekalian, penting memang mereka tuh bermimpi untuk jadi hebat dan sukses serta hidup mapan, itu impian semua kita ya. Cuma untuk remaja ini mereka perlu belajar bagian yang namanya organisasi, mengorganisasikan, merencanakan dan mengeksekusinya. Sehingga ketika mereka punya target, Bapak Ibu perlu memperkenalkan ini target jangka panjang kamu. Oke, kalau kamu mau bermimpi menjadi hebat, hebat itu tidak konkret. Jadi apa yang membuat kamu hebat? Menurut kamu itu hebat itu apa? Sehingga ketika mereka bisa bermimpi untuk menjadi hebat, mereka perlu dibantu secara konkret target yang mereka mau capai dari sisi perilakunya atau hal yang ingin dicapai itu kelihatan gitu ya. Misalkan aku hebat kalau aku masuk suatu universitas tertentu, misalkan Universitas UI atau ITB gitu ya. Nah, itu aku hebat gitu ya. Nah, itu juga perlu ditarik target jangka panjangnya, mereka mau capai, misalkan kan sekarang mereka antara kelas 1, 2, 3 ya, kelas 7, 8, 9. Jadi kalau mereka mungkin sekarang di kelas 9, berarti mereka masuk kuliah itu 3-4 tahun lagi. Target jangka panjang. Nah, untuk mencapai target jangka pendeknya, apa dong yang harus dilakukan? Ya, sebelum kamu masuk kuliah, ya kamu mesti lulus dulu SMP nih. Kamu tahu nggak? Saya suka nanya gini sih sama teman-teman remaja. Teman-teman tahu nggak nanti ujian sekolah yang akhir atau ujian akhirnya itu di bulan apa? Teman-teman udah tahu belum? Sebagian besar mereka belum kalau saya nanyanya sekarang. Jadi itu bukan planning, bukan perencanaan, karena mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi gitu ya. Meskipun mungkin sudah dikasih tahu ya sama Bapak Ibu, tapi mereka pasti bilangnya belum gitu ya. Sehingga saya perlu membantu, Bapak Ibu perlu membantu mereka untuk ketika ada target jangka panjang, kita bikin target jangka pendek. Jangka pendek itu ya bisa dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, bahkan sampai hitungan jam. Dan itu dimasukkan. Kalau saya minta mereka tuh ngisi Google Calendar ya. Saya minta mereka mengisi Google Calendar, masukkan aktivitas yang rutin dan aktivitas yang tidak rutin. Coba belajar ngikutin apa yang sudah kamu rencanakan.
Kalau tidak berhasil, evaluasi dengan guru kamu, dengan orang tua kamu. Obrolin nih, kenapa nggak berhasil ya? Gitu. Kalau saya sampai tahapan seperti itu. Nah, nanti di pihaknya Bapak Ibu guru sekalian dan Bapak Ibu orang tua adalah menanyakan, kenapa nih? Ada apa? Kenapa kamu nggak jadi belajar? Seharusnya kamu belajar malah melakukan ini, gitu kan. Nanti kalau mereka memberikan alasan, nah kita harus galinya adalah, kalau nanti kamu mengalami hal yang sama, apakah kamu akan melakukan lagi gitu ya? Karena ini bagian dari reasoning, pemahaman. Tadi yang berhubungan dengan apa yang mereka pikirkan, dan hati. Hati itu hati nurani mereka loh. Jadi mungkin saja ketika mereka ingin merencanakan sesuatu, tapi hati nurani mereka tuh mengatakan hal yang lain, mungkin mereka akan lebih mengejar ke sana gitu ya. Jadi maksud saya adalah ketika kita membantu mereka merencanakan sesuatu dan kita ingin mereka melakukan perencanaan itu, ajak mereka untuk bisa berpikir tuh menjalaninya seimbang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau pertanyaan dari Bu Rosmaul ini kan, anak-anak bermimpi menjadi hebat dan sukses, itu bisa jadi karena mereka melihat satu figur tertentu gitu ya. Satu figur tertentu, itu entah itu mungkin orang tua, saudara yang sukses, atau tadi influencer, YouTuber. Anak-anak kan di usia sekarang ini, di zaman kayaknya 2-3 tahun terakhir ini pengennya jadi YouTuber, gamer gitu ya. Tapi apakah mereka tahu usaha yang dilakukan oleh YouTuber dan gamer ini apa? Usahanya tuh apa? Dan mereka nggak tahu, pada umumnya mereka hanya melihat yang ditampilkan saja. Sehingga kita perlu ngajarin, coba belajar bikin konten gitu ya. Kalau saya ngenalin anak saya, coba bikin Canva. Kalau gurunya minta tugas, coba bikin di InShot, nih kamu ngajarin ini gitu ya. Nah, dari hal-hal yang sederhana itu sih Bapak Ibu, sehingga akhirnya mereka jadi tahu bahwa oh, ada skill-skill yang lainnya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ke target panjang tadi. Seperti itu sih Bapak Ibu. Sehingga si berpikir instan ini karena mereka tidak mengetahui bahwa di balik itu tuh ada usahanya, dan mereka perlu diajarin, dicemplungin, dan mungkin bertemu dengan orang-orang di balik itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kenal dengan orang-orang yang mereka sangat idolakan atau mirip-mirip seperti yang mereka idolakan, coba ajakin ketemu gitu ya. Ajakin ketemu, misalkan, oh ini si kakak ini suka nge-vlog loh, coba kita ngobrol yuk. Biasanya mereka bikin perencanaannya gimana sih gitu. Nah itu, jadi mereka belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman. Itu juga penting banget untuk remaja bisa mengetahui nanti tuh aku mau mengambil itu atau enggak. Ini kita ngomongin bicara soal minat bakat ya sebenarnya ya, Bu Anita ya gitu. Karena minat bakat itu nggak cuman sebatas pekerjaan-pekerjaan di saat ini. Mungkin aja pekerjaan di saat ini masih tidak ada lagi 5-10 tahun lagi gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Atau ada pekerjaan-pekerjaan baru yang baru muncul 5-10 tahun lagi gitu. Sehingga bermimpi besar untuk anak-anak itu perlu dibantu dalam memilah dan mengkategorikan jadi kecil-kecil untuk meraihnya gitu. Silakan Bu Anita kalau ada tambahan. Enggak, semua sudah setuju sama Bu Vekas. Oke. Mungkin satu lagi ya, mungkin itu tadi juga menjawab pertanyaan Ibu Mama Brigita dan juga Mamanya Rafael juga gitu ya. Mungkin yang pertanyaan Mama Rafael yang mungkin nanti bisa dijelaskan sekaligus nih Bu Veka adalah gimana bicara dengan anak gitu ya, agar anak juga nyaman, karena seringkali kalau dibilangin anaknya misalnya jawabnya salah, anaknya langsung emosian gitu. Oh, iya, Nah iya. kemudian juga sekalian dari Ibu Melania, menyikapi anak yang cenderung tertutup justru nih, suka jawabnya singkat-singkat, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berdiskusi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih. Ya. Oh tadi Bu Silakan. Rosmalia juga, Rosmauli juga menanyakan hal yang sama ya. Iya nih Bapak Ibu, memang anak-anak ini memang jadi sensi nih ya. Tapi sensinya itu karena hormon pubertasnya mereka. Kalau tadi saya lihat ya, ketika teman-teman remaja tadi menari gitu ya, kan mereka menari seperti itu sangat membutuhkan kepercayaan diri yang sangat besar tentang cara mereka menggerakkan badannya gitu ya. Nah, sementara ada teman-teman remaja lain yang bingung sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan saya, dengan badan saya, dan dengan emosi saya gitu ya. Jadi mereka juga mempertanyakan hal
itu loh, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mereka ngobrol sama saya tuh mereka bilang, kenapa ya aku marah-marah, kenapa ya aku ditanya sama mama, aku jawabnya galak gitu ya. Terus saya menjelaskan tentang ya menstruasi, tentang persiapan mereka untuk menghadapi menstruasi. Kalau laki-laki ya tentang mimpi basah. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, PMS ya atau masa-masa di mana sebelum menstruasi yang biasanya berhubungan, kalau mungkin ibu-ibu ketahui, berkaitan dengan emosi, itu juga terjadi pada anak laki-laki sebenarnya. Siklus hormon yang bertambah berubah itu terjadi bulanan juga terhadap anak laki-laki. Hanya saja outputnya kalau anak perempuan ada menstruasi. Nah kalau laki-laki enggak, hanya emosi aja. Dan anak-anak laki-laki ini juga sensitif ya. Namanya manusia, sensitif juga seperti anak perempuan. Hanya saja anak laki-laki cenderung mendapatkan tuntutan secara sosial bahwa yang pertama, anak laki-laki nggak boleh nangis. Itu selalu dikumandangkan oleh banyak orang tua ataupun orang dewasa. Sehingga ketika mereka mau menyampaikan perasaannya, karena ada hal yang seperti itu, mereka jadi, aduh nggak jadi deh, kan aku nggak boleh nangis ya, aku nggak boleh komplain ya, aku sebagai laki-laki harus kuat, aku laki-laki harus tegar, harus gitu ya. Nah, padahal hal-hal seperti itu jika disampaikan anak-anak dari kecil, itu nanti mempengaruhi mereka ketika mereka menjadi bapak. Pada saat mereka menjadi bapak, mereka tidak luas dengan perasaannya mereka sendiri. Mereka tidak luas dalam hal perawatannya, dalam hal pengasuhannya dengan si anak-anak. Akhirnya para bapak-bapak ini nantinya ya jadinya jadi berjarak sama anak-anak karena tidak terbiasa mengekspresikan emosinya. Sehingga yang perlu Bapak Ibu lakukan terhadap anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Setelah dia tenang, setelah ibu bapak juga tenang, coba deketin lagi. Kenapa sih marah gitu ya? Tapi bapak ibu boleh loh bilang kalau misalkan mereka jadi naik gitu ya, jadi naik nadanya lagi, padahal kitanya maksudnya baik loh ya. Kita sampaikan bahwa cara itu membuat mama sedih kalau kamu marah-marah. Komunikasi terbuka, sampaikan pesannya. Kalau ibu bapak udah mau merepet, ditahan. Ya, karena merepet itu juga membuat jadi memperdebatkan. Tadi kan kalimatnya saya sampaikan komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, tidak memperdebatkan. Tapi kalau kita merepet itu jadi memperdebatkan. Jadinya akhirnya membuat anak ya udahlah, ya gitu ya. Atau ya udah dengerin aja, atau dengan jawaban iya tuh kayak semacam akhirnya menyetujui gitu loh apa yang nantinya diharapkan oleh mama dan papa. Padahal kita nggak mau itu, kita mau komunikasi yang terbuka. Sehingga pada saat mereka marah, mereka sensitif, biarkan dulu tenang, lalu Bapak Ibu boleh bilang sama mereka, oke, kalau kamu sudah tenang, sepertinya kamu sedang marah-marah, sepertinya kamu sedang nggak enak ya kalau diajak ngomong, kamu tenangin dulu di kamar, setengah jam lagi nanti mama masuk kamar, kita obrolin ya, gitu. Itu sampaikan Bapak Ibu. Jadi sampaikan secara terbuka harapan kita apa dan harapannya dia apa. Dan kita tadi sepakat gitu ya. Dan ini tuh memang proses yang mesti berulang gitu ya. Seperti tadi kalimat saya yang menyampaikan ketika anak saya bertumbuh, saya juga merasakan hal yang sama gitu. Artinya ketika saya menghadapi mereka yang mungkin saya bawaannya lebih gitu ya. Kalau sama anak-anak kan mesti ya duduk, ngejelasin, pelan-pelan lagi nungguin mereka berproses. Nah, itu tuh susah banget Bapak Ibu buat saya. Sehingga hal itu tuh akhirnya membuat saya jadi banyak berubah gitu loh untuk pendekatannya dengan mereka gitu ya. Semoga sih hal ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan anak-anak yang emosi. Mereka emosi itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu karena mereka masih manusia. Kalau jawabannya tadi jawabannya singkat-singkat, saya suka bilang sama anak-anak remaja, ya saya juga bingung sih kalau menghadapi anak-anak yang seperti itu. Tapi saya bilang kalau kalian jawabnya singkat, nanti aku juga bingung kalian maunya apa. Ya itu bilang aja sama ibu. Atau kalau ibu bapak menangkap emosi marah, emosi nggak oke, mama kayak tenangin dulu hatinya. Nanti setengah jam lagi kita ngobrol ya, gitu. Itu penting. Oke.
Kalau Mereka ngomongin sudah remaja nggak ada habisnya nih. ya betul. Ini baru Betul. sekelumit kecil sekali ya Bapak Ibu. Betul, betul sekali. Ya, mungkin sebagai tambahan juga Bapak Ibu, bahwa ketika anak remaja bicaranya singkat-singkat, sebenarnya mereka juga dalam kondisi yang tadi, mereka pun tidak tahu. Seringkali kalau kita tanya, apa sih? Kamu maunya apa sih? Nggak tahu. Kamu lagi kenapa sih? Nggak tahu. Ya, dan itu real sih sebenarnya. Mereka sendiri tidak paham dengan perubahan yang terjadi di diri mereka, emosi mereka. Nah, itu kenapa kita penting banget untuk juga mengajarkan mereka tentang apa sih sebenarnya yang mereka rasakan. Kita bisa bantu mereka. Oh, kamu lagi nggak enak hatinya karena kejadian tadi nggak? Karena ini enggak, kita bisa konfirmasi lagi hal-hal tersebut. Itu yang bisa kita bantu mungkin. Oke, mungkin sedikit saya simpulkan di sini, Bapak Ibu, anak remaja sekarang mungkin agak berbeda mungkin ya dibandingkan kalau kita dulu. Sebenarnya dalam artian karena informasinya yang mungkin lebih terbuka gitu ya. Seperti yang tadi Bu Veka juga sampaikan, merespons ini bukan berarti kita reaktif. Ini yang kita harus hati-hati. Kita penting selalu untuk merespon apa yang anak-anak sampaikan, apa yang anak-anak coba ungkapkan, tetapi bukan menjadi reaktif. Dan balik lagi nih tadi ya, komunikasi terbuka itu yang penting adalah saling mendengarkan dan bukan saling memperdebatkan. Oke, intinya pokoknya komunikasi ya sebenarnya dengan remaja karena mereka pasti sudah tidak mau lagi dianggap sebagai anak kecil, mereka mau dianggap sebagai orang dewasa tetapi belum dewasa ya Bu Veka ya gitu. Kemampuan berpikirnya, kemampuan perkembangan otaknya ya belum dewasa. Tetapi ya tadi mereka butuh bimbingan kita untuk menjadi mereka dewasa gitu. Nah, membuat memori bersama dengan remaja ini juga menjadi satu hal yang penting karena yang akan kita ingat ya mungkin kita sendiri juga bisa flashback ya kepada masa-masa kita dahulu apa sih yang kita ingat tentang orang tua kita ya ini memori bersama ketika masa-masa remaja gitu. Dan yang terakhir mungkin pengasuhan butuh proses belajar ya karena setiap tahap perkembangan akan ada tugas-tugas perkembangan yang berbeda. Demikian kita juga masuk ke perkembangan-perkembangan juga yang berbeda karena kita sebagai orang dewasa juga kan ya ada yang masuk dewasa muda, dewasa akhir gitu ya. Juga berada dalam tahapan-tahapan yang berbeda. Nah, itu yang menjadikan kita butuh untuk belajar terus. Oke, demikian terima kasih dari kami Bapak Ibu, dari Anita dan Veka. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Yustin. Terima kasih buat guru-guru dan semua staf dari SMP Ignatius Selamat Riyadi. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu Anita, Bu Veka. Betul-betul mengharukan. Jadi sangat menginspirasi bagi kami, para orang tua dan Bapak Ibu guru. Ada masukan bagaimana cara kami itu mendampingi remaja. Masa remaja ini memang sangat apa namanya ya Bu Anita, sangat membutuhkan peran kita sebagai orang tua dan para guru untuk lebih sabar, lebih tadi mementingkan komunikasi. Dan untuk selanjutnya, Bu Anita dan Bu Veka, sebagai informasi, tadi tampilan dari penari-penari berempat itu hasil dari kelas pembinaan diri atau pengembangan diri. Itu dari anak-anak kelas 7C dan 7A. 7C, Maria Natania Puan Elsa Sira, dan 7C Elizabeth Berta Widodo, yang ketiga Brigita Kristabel, dan 7A Michelle Martasia Armira. Kami para guru di SMP Ignatius Selamat Riyadi berusaha untuk mengembangkan talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepada anak-anak didik kami. Itu yang khusus berbakat menari. Kali ini akan tampil juga bakat menyanyi dan main keyboard. Kita cermati sebentar, mohon waktunya Bapak Ibu untuk melihat, menyaksikan permainan dan menyanyi lagu salah satu dari siswa kita 7B yang bernama Grisanita Simangunsong. Mari Pak Michael.
every day. It is if I play a part. Now I see if I wear a mask, I can fool them, but I cannot fool my Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflections show who I am inside? Why must we all conceal what we think, how we feel? Must there be a secret me I am forced to be? Demikianlah Bapak Ibu, seminar pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk Bu Anita dan Ibu VK yang bersedia membagikan pengalaman atau ilmunya kepada kami semua. Dan tidak lupa kami mohon maaf jika ada sikap atau kata-kata atau kurang persiapan kami sehingga mengecewakan Ibu Anita dan Ibu VK. Mari Bapak Ibu, kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Miss Duma. Mari Miss Duma. Terima kasih Bu Yutin. Maaf Bu Yutin, suara saya terdengar jelas? Terdengar Miss Duma. Oke. Terima kasih. Suster, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Izinkan saya memimpinnya secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu di mana kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan pencerahan dari narasumber kami, bagaimana sebaiknya kami mendampingi putra-putri kami untuk menjadikan mereka menjadi pribadi yang tangguh. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami selalu untuk mendampingi putra-putri kami, anak didik kami, sehingga mereka menjadi pribadi yang memiliki karakter hati yang baik, yang dapat menyenangkan orang tua, menyenangkan sesama, dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami selalu, baik peran kami sebagai pendidik dan sebagai orang tua, agar selalu sabar dan tabah ketika kami menghadapi berbagai macam karakter dari setiap anak didik kami, di mana kami tahu ya Bapak, bahwa sebenarnya mereka adalah pribadi yang baik. Berikan kami panjang sabar dan selalu setia untuk mendampingi mereka. Berikan juga kepada anak didik kami pencerahan hati dan pikiran. Tuntunlah mereka selalu dalam terang Roh Kudus-Mu, agar mereka juga dapat merespon dengan baik setiap didikan atau penarahan dari orang tua ataupun dari Bapak Ibu guru yang mengajari mereka. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kiranya berikan kami kesehatan dan juga rezeki ya Bapak kepada para orang tua, agar dapat selalu mendampingi, memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kami mohon juga ya Bapak, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang akan diberikan kepada kami. Oh ya Bapak, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih Miss Duma. Sekali lagi, Ibu Anita dan Ibu Veka, hanya ucapan terima kasih dari kami. Semoga Tuhan membalas dengan kesehatan dan rezeki berlimpah, juga tidak lupa bahagia. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua siswa yang telah hadir bersama-sama kita untuk mendengarkan sumbinar pagi ini. Dan terima kasih semuanya yang telah ikut serta membuat lancar dari sumbinar ini. Tuhan memberkati, selamat siang.